Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan.
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Engkau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hanya dalam pelukan-Mu, Tuhan. Ku merasakan kepuasan yang lebih dari dunia. Hanya Kau yang mampu mengisi hatiku. Hanya Kau, Tuhan. Jadi hanya Kau yang ku inginkan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang hidup. Ku menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Lebih baik daripada di luar sana, sendirian dengan dunia. Tak sebanding dengan satu hari di dalam-Mu, di dalam hadirat-Mu. Itu lebih baik. Ku merasa tenang, ku merasa damai, yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Itu yang ku rasakan saat di Shalom. hanya berdua dengan Tuhan. Ku rindukan Engkau lebih lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi,
cinta Kau, Yesus, karena Kau mengasihiku, karena Kau mengasihiku lebih dahulu, jadi ku mengasihimu. Ku mengasihimu seperti Kau mengasihiku, Tuhan. Saat ku berbeban berat, saat ku hilang harapan, hanya Kau Tuhan, jawaban hidupku. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku.
sumber pengharapan, sumber pengharapan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Shalom. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, para tetamu kami yang kami hormati, dimohon untuk mengambil tempat duduk masing-masing karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Sekali lagi kami mohonkan kepada Bapak Ibu Saudara, para tetamu kami yang kami hormati, supaya mengambil tempat duduk masing-masing karena acara akan kita mulai sesaat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kau di setiap Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, mohon tetap memperhatikan dan menjaga prokes selama acara ini berjalan. Dan untuk keperluan cuci tangan, hand sanitizer dan masker juga ada disediakan panitia dalam jumlah terbatas. Sekali lagi kami mohonkan juga untuk yang mengabadikan acara ini lewat ponsel atau kamera, mohon tidak memosting selama acara ini berjalan. Dan yang ketiga, mari kita ikuti acara ini dengan hikmat dari Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Shalom. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, barisan prosesi dan pelayan ibadah akan memasuki acara. Kita bangkit dan berdiri di tempat kita masing-masing. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya ucapan selamat datang kepada hadirin dan para tetamu yang kami hormati. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal HKBP. Selamat tahun baru bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas nama pimpinan HKBP dan kami yang melayani di kantor pusat ini dan juga panitia, menyambut kehadiran Bapak Ibu yang kami hormati, semua yang ada di sini dan juga yang mengikuti acara ini melalui TV Evarina, channel YouTube, Facebook dan Radio Bonapasogit. Kita semua Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang hadir di sini, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami kasihi di dalam Tuhan. Terimalah kembali salam kami dari Pihak Raja bagi Bapak Ibu yang ada di luar Pihak Raja ini. Secara khusus yang kami hormati Emang Luhut Panjaitan yang mengikuti dari Jakarta dan akan menyampaikan kata sambutan nanti. Kita mengawali tahun 2021 ini dengan mengarahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dia Tuhan kita yang hadir, turut menderita serta bekerja mendatangkan kebaikan di tengah-tengah umatnya. Sukacita ini bisa kita saksikan melalui media yang tadi yang sudah saya sebutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita
masih bergumul dengan 3 hal, yaitu pandemik, panik, dan infodemik. Pandemik telah menciptakan masyarakat yang panik. Di tengah-tengah masyarakat yang panik, turut berkeliaran juga infodemik. Lebih dari 84 juta orang terkonfirmasi positif COVID-19, sekitar 2 juta orang meninggal di seluruh dunia, dan di Indonesia lebih dari 22.000 orang meninggal, yang menyisakan duka yang amat dalam. Kalau Tuhan mengizinkan kita hidup dan menjalani tahun 2021 ini, pastilah ada rencana dan rancangan Tuhan yang baik kepada kita semua yang hadir di sini dan di seluruh persada tanah air. Untuk itulah kami sangat bersukacita menyambut kehadiran Bapak dan Ibu semua yang kami kasihi. Di tahun pemberdayaan ini, kita juga menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan digital adalah berkat Tuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai alat dalam pelayanan gereja. Dalam ketaatan kepada Tuhan, sudah saatnya gereja memadukan spiritual, intelektual, dan digital untuk kemuliaan Tuhan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam kaitan itu kami sangat mengapresiasi kerja keras dan perhatian Bapak Ibu dari tim IT, yang secara khusus Bapak Dr. Enik Aritonang, Bapak Medium Sitompul, Bapak Sintua Mikael Simbolon, Bapak Sintua Simpson Tampubolon, serta sinergitas pemerintah Sumatera Utara atas bantuan Bapak Gubernur dan juga Pemkab Tapanuli Utara sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang menempatkan seluruh peralatan yang kita gunakan pada acara ini. Dan meski nama semua mereka tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi nama dan pribadi mereka sangat jelas dan berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah hari terakhir masa Natal, dan besok kita akan memasuki Epifani. Kita kembali memasuki realitas kehidupan yang dinamis untuk menyaksikan penyataan Allah dengan semangat keterlibatan konstruktif. Kiranya perjumpaan, ibadah, dan seluruh rangkaian acara kita hari ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberi kepada kita sukacita, iman yang makin teguh, imun tubuh yang lebih tangguh, dan semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan Injil lebih sungguh melalui kata dan karya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Horas. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebelum kita memasuki ibadah Natal dan awal tahun 2021 ini, sejenak kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah menghantar kita memasuki tahun 2021 ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah,
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan rasa syukur kepada Tuhan, marilah kita datang ke hadapannya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Marilah kita memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu, kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami di tahun yang lalu. Kasihanilah kami, jangan menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun yang baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
telah menjadikan langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Dialah yang menjadikan gunung dan lembah, udara, air dan laut, danau dan hutan yang begitu indah, dan segala kehidupan di dalamnya. Kemudian Allah menciptakan manusia itu untuk memelihara segala ciptaannya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah berita penciptaan yang diperbuat firman Tuhan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, terlebih pada akhir-akhir ini, semakin banyak kesusahan yang terjadi. Udara semakin kotor oleh karena pencemaran. Nyanyian-nyanyian burung di udara pun semakin berkurang. Semuanya itu karena ulah manusia yang merusak hutan demi kepentingan tertentu. Kedamaian pun sudah semakin susah didapat oleh karena peperangan, kekuasaan dan harta. Timbulnya penderitaan oleh karena angin ribut dan banjir. Tangisan karena kemiskinan, ketidakjujuran, kesewenang-wenangan dan penindasan terhadap sesama, dan segala tindakan dosa. Semuanya itu karena manusia sudah semakin jauh dan tidak mengasihi Allah dan sesamanya. Ya Tuhan Allah, Engkau telah datang ke dunia ini, terangilah hati kami yang dipenuhi oleh kegelapan. Ya Tuhan Allah, kami mengingat penderitaan dunia akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia, kehidupan perekonomian yang kurang baik, tidak bisa beribadah di gereja, dan berbagai kesusahan lainnya yang diakibatkan oleh pandemik ini. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tidak hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah, kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami. Engkau telah memberikan, ya Tuhan, 1 tahun yang akan kami jalani. Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Jika kami telah menerima kasih-Mu, ya Tuhan, pimpinlah kami berjalan bersama-sama dengan bangsa ini. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, dan jadikanlah kami pewaris di dalam kebaikan-Mu. Ya Tuhan Allah, kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami. Engkau telah menghantar kami memasuki tahun 2021 ini, ya Tuhan. Pimpinlah kami berjalan dan melewati hari-hari hidup kami yang Engkau anugerahkan kepada kami, supaya kami hidup dipenuhi dengan berkat-Mu. Ya Tuhan Allah, kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sejak zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan hambanya. Kita dipanggil dan dituntun supaya kita selalu setia kepadanya. Karena kasih dan anugerah Allah kepada kita,
Allah mengutus anaknya sebagai tebusan bagi dosa dan kematian kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh kasih Allah begitu besar kepada kita, dan sekarang kita diutus menyatakan kasih Allah kepada sesama dan kepada alam ini. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar dapat berbenah dan bertransformasi, menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Hendaklah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, demikian juga kita tidak berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak dapat mengerjakan apa-apa kalau tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Dia, kita dapat mengerjakan pekerjaan dan bersungguh-sungguh melayankan pelayanan yang lebih baik melalui pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia di tengah-tengah jemaatnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar dapat berbenah dan bertransformasi, menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. HKBP telah menetapkan tema pelayanan tahun 2021 ini menjadi tahun pemberdayaan. Karena itu, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus, hidup menuruti perintahnya, supaya sukacita Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan sukacita kita dan gerejanya menjadi penuh. Meneladani Sang Guru Agung, Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberdayakan para muridnya selama 3 tahun, untuk memampukan mereka melakukan tugas-tugas mereka di dunia ini. Demikianlah kita para pelayan dan warga HKBP pada dan sejak tahun 2021 ini harus memberdayakan diri kita untuk bisa berbuah lebat pada era digital ini. Dan ketika pandemi COVID-19 masih harus kita hadapi, melalui tugas gereja dengan kewaspadaan. Amin. Padamu ya Tuhan, ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Di tengah pandemi COVID-19 kita berbenah diri dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Saudara-saudara sekalian, warga dan pelayan HKBP maupun para sahabat HKBP yang kami kasihi. Setiap orang yang dapat mendengar khotbah ini di sini di PA Raja Tarutung ini maupun di mana saja saudara-saudara berada, apakah di dalam perjalanan maupun di rumah saudara-saudara maupun di tempat kerja saudara-saudara sekalian. Istimewa para tokoh kita yang mendampingi kami, bersama kami di tempat ini. Para tokoh warga, para pemimpin di pemerintahan, para anggota dewan yang sangat menyayangi HKBP. Dan secara khusus sebelum saya menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru saya, izinkan saya dari lubuk hati saya yang terdalam menyampaikan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga seluruhnya kita dalam bentuk fisik maupun virtual dapat bersama-sama pada awal tahun ini berdoa kepada Dia yang kepadanya hidup kita berhutang. Terima kasih kawan-kawan tim IT. Terima kasih untuk Bapak Gubernur Sumatera Utara yang memfasilitasi videotron ini. Terima kasih juga untuk Bapak Bupati JR Saragi yang meliput ibadah kita ini dan acara ini dengan TV yang beliau usahakan yang bernama putrinya. Saudara-saudara sekalian, betapa bahagianya saya mewakili semua pemimpin HKBP di tingkat Hatopan pusat maupun di tingkat distrik yang sudah mendapat kepercayaan pada Sinode Godang Desember lalu untuk memimpin pekerjaan kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di negeri kita yang kita cintai. Dengan sukacita itu, izinkanlah saya berikut semua staf di kantor pusat ini yang baru saja kemarin masuk kantor menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Horas, Shalom. Saya berharap dan berdoa kiranya usai ibadah dan acara ini, saudara sendiri secara pribadi merasakan anugerah Tuhan yang memberkati saudara-saudara dalam menjalani tugas masing-masing, dimanapun saudara-saudara berada, apapun tantangan yang dihadapi, bersama Tuhan kita Yesus, saudara-saudara akan ditemaninya. Sebagaimana tema Natal PGI dan juga tema Natal yang bersama dengan KWI, kita harus yakin bahwa Yesus yang merupakan diri Allah bersama dengan kita, Immanuel, dalam menjalankan tugas-tugas kita. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang saya kasihi, pada hari ini 5 Januari 2021, sembari masih dipenuhi oleh sukacita Natal dan suasana Tahun Baru, kita seluruh HKBP berdoa bersama
memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati pemberdayaan yang segera akan kita lakukan pada tahun ini. Pemberdayaan merupakan satu bentuk nyata dari pelaksanaan rencana strategis HKBP tahun 2020 sampai 2024 yang sudah ditetapkan Sinode Godang kita. Kita tidak akan bisa melakukan transformasi untuk kegiatan-kegiatan kita sehingga dapat menjadi berkat tanpa terlebih dahulu kita memberdayakan diri kita. Tantangan yang kita hadapi double, luar biasa berat. Karena tantangan lama masih belum mampu kita kalahkan, kita menangkan. Tantangan baru datang dengan sangat cepat. Izinkan saya menyebut 1, 2, 3 tantangan lama yang kita sebagai HKBP belum mampu kalahkan. Yang pertama, HIV dan AIDS ada di rumah kita. Bukan hanya di depan pintu rumah kita. Dia sudah ada di rumah kita. Banyak kawan-kawan kita yang hidup dengan HIV AIDS. Kita terlantarkan. Kita tidak melayani mereka. Malah kita mendiskriminasikan mereka. Menstigmatisasi mereka. Juga banyak warga kita yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Merasakan bahwa mereka ditinggal sendiri. Kita justru membuat mereka semakin takut. Saya pernah dalam tugas saya ketika saya bertugas sebagai koordinator Asia pergi ke pedalaman Cina, di mana saya temukan bukan hanya korban HIV/AIDS yang dilayani, tetapi juga korban narkoba. Dalam satu rumah yang ukurannya tidak terlalu besar, di mana mereka yang harus menahan rasa sakit itu dilayani, di mana mereka yang harus mengakhiri hidupnya secara tragis dihiburkan dan dipersiapkan untuk meninggalkan dunia ini. Sementara kita, di mana pelayanan kita terhadap mereka? Di samping itu kita juga menghadapi pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan hak-hak anak. Masih berlangsung kejahatan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak-anak. Apa yang kita lakukan selama ini? Hai sahabat-sahabatku, hai dongan pertohonan, hai warga HKBP, untuk melayani mereka. Apalagi waktu kami para pimpinan bersilaturahmi kepada Bapak Kapoldasu, Bapak Irjen Pol Sormin. Beliau mengungkapkan bahwa ternyata bukan hanya judi togel masih merajalela, tapi juga judi online. Dan itu dilakukan oleh anak-anak kita. Dan kita sepertinya diam 1000 bahasa. Nah, saudara-saudara sendiri dapat menambahkan daftar tantangan-tantangan lama yang harus kita perhatikan. Tapi karena waktu saya tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan tantangan-tantangan lama itu. Belum selesai dengan tantangan lama, kita disuguhi, disodori dengan tantangan baru akibat COVID-19. Banyak sekali yang terdampak. Kita sepertinya bertanya-tanya, bagaimana kami menghadapinya? Tantangan ini cukup berat.
sangat berat karena belum pernah kita hadapi sebelumnya. Negara-negara yang cukup makmur sekalipun pusing 7 keliling. Rakyatnya ada yang meragukan strategi pemerintah sehingga gelombang kedua pandemi Covid menghantam Eropa. Saya bangga bahwa sejak bulan Maret sampai bulan Desember kita HKBP sudah mulai beradaptasi dalam pelayanan terhadap kita yang terdampak COVID-19. Seperti kawan-kawan di DKI yang dipimpin oleh Presiden Midian Sirait, mereka melayankan layanan kasih terhadap warga kita dan warga lain. Dan di berbagai distrik yang lain di seluruh HKBP, saya mencatat para preses kita, para pendeta resort kita, para pemimpin huria melayankan tindakan kasih kita semampu kita. Itu patut kita banggakan. Dan kita juga bangga bahwa warga HKBP dimanapun menaati ajakan dan dorongan pemerintah supaya kita taat pada 4M. Memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan bersih, dan menghindari kerumunan. Kita harap bahwa kita dapat menjadi teladan bagi sesama kita. Tapi saudara-saudara sekalian, sebagai pendeta, bersama kawan-kawan saya pendeta dan peranan yang lain, kita masih merasakan bahwa sepertinya kita masih belum berdaya. Kita masih belum puas. Kita belum bangga bahwa kita sudah mampu menghadapi tantangan karena Covid ini dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Saya senang bahwa kita mulai dengan ibadah ini. Terbatas di sini 200 orang. Tapi di seluruh HKBP kita sama-sama berdoa lewat digitalisasi, internetisasi. Tetapi saudara-saudara sekalian, apakah kita sadar bahwa menurut catatan kawan-kawan yang mendengar jeritan dari kaum milenial, bahwa kita sebenarnya masih belum menjangkau mereka. Mereka berteriak, di mana pendetaku, di mana guruku, di mana situaku. Sepertinya aku tidak dituntun bagaimana menghadapi era ini. Lebih lanjut saudara-saudaraku sekalian, itu untuk mereka yang sudah terjangkau internetisasi. Bagaimana saudara-saudara kita di desa-desa, di pedalaman yang belum terjangkau internetisasi. Mereka menurut yang saya dengar merasa ditelantarkan. Tidak dilayani dengan sungguh-sungguh lagi. Para pelayan tidak cukup lagi waktunya untuk melakukan tugas pastoral mereka, membangkitkan ekonomi mereka, mendampingi mereka, menghadapi tantangan yang begitu besar ini. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, justru pada awal tahun ini, di mana kita telah menetapkan bahwa pada tahun ini kita akan memberdayakan diri kita. Kita harus berusaha dengan segala tenaga. Menggunakan potensi-potensi kita yang besar di seluruh HKBP. Menampung masukan-masukan dan menggunakan segala kompetensi dari warga kita. Untuk bersama-sama kita melakukan pemberdayaan terhadap diri kita para pelayan dan juga terhadap warga kita. Apalagi warga kita yang terdampak sangat berat oleh kondisi Covid ini. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai peneliti di dalam Perjanjian Baru sangat tergugah oleh keteladanan Yesus Kristus. Apa yang kita baca sebagai tema itu adalah pengutusan olehnya kepada para murid yang jumlahnya kecil.
Tapi ternyata karyanya sangat besar, mengubah dunia dalam 1 abad. Sehingga kekaisaran Romawi mengenal Kristus, mengenal kasihnya. Saya pun bertanya, apa rahasianya? Ternyata saudara-saudara, Yesus, sang guru agung itu, memberdayakan para muridnya selama 3 tahun, intensif. Memberi keteladanan bagaimana memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Bagaimana menyembuhkan orang sakit. Bagaimana membela orang-orang kecil. Melindungi mereka, membebaskan mereka. Bagaimana mengusir setan. Bagaimana mencerdaskan orang-orang yang dibodohi oleh para tokoh agama. Dengan pengajaran-pengajarannya. Bagaimana dia merubah pikiran mereka, merubah paradigma mereka yang sudah biasa sebelumnya, sebelum dipanggil oleh Kristus, mengikut model Kristus, mengikut hati Kristus yang penuh kasih, yang pergi kemana-mana, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Yesus juga menatar, melatih mereka bagaimana menghadapi ahli-ahli kritik. Dan kemudian Yesus juga memberi teladan kepada mereka dengan memikul salib. Saudara-saudara, lebih lanjut, setelah dia naik ke sorga, Yesus tidak membiarkan proses pemberdayaan itu berhenti. Justru dia mengutus Roh Kudus untuk memberdayakan mereka. Sehingga mereka penuh dengan inspirasi. Tantangan yang besar dengan tembok yang besar bisa dilihat jauh. Karena Roh Kudus memimpin mereka. Karena itu saudara-saudaraku, kalau kita yakin bahwa hanya karena pemberdayaan oleh Tuhan Yesus, pemberdayaan oleh Roh Kudus, maka Injil datang ke tanah Batak dan kita semua dibebaskan olehnya, dimajukan dari keterbelakangan, dari ketidakterdidikan. Mengapa ini perlu pemberdayaan? Izinkan saya melakukan self kritik terhadap kita. Kepiawaian kita sampai pada tahun 70-an, pertengahan 80-an, dalam kesehatan telah menurun tajam. Lihatlah rumah sakit kita. Ada di Balige, ada di Nainggolan. Tapi begitu-begitu saja. Malah sesama kita gereja-gereja istimewa, gereja Katolik sudah mendirikan rumah sakit di sekitar kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjangkau. Warga kita sendiri, apalagi masyarakat yang membutuhkan penyembuhan, kesehatan. Pendidikan kita juga merosot tajam. Banyak sekolah yang tertutup, ditutup, terpaksa tutup. Tidak ada yang membintang sehingga banyak orang akan datang ke sana untuk belajar. Malah kita sendiri, anak-anak kita belajar dari sekolah, di sekolah yang bukan kita dirikan. Universitas kita dari dulu tahun 54 sampai sekarang. Berapa tahun itu? Hampir 70 tahun. Hanya 1, 2. Sementara yang lain bertambah terus universitasnya. Menopang pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita kehilangan semangat. Kita kehilangan inspirasi. Kita kehilangan garam dan terang kita. Hati-hati saudara-saudaraku. Kalau garam kita tidak bekerja, kalau sinar kita tidak bekerja, akan diinjak-injak.
akan tidak dipakai lagi. Dan yang ketiga, kelemahan kita, self kritik yang saya buat adalah pemberdayaan kita terhadap orang-orang lemah. Kaum terpinggir, kaum difabel. Sangat lemah. Gema dari pelayanan kita untuk mereka tidak pernah kedengaran. Kita gagal dalam melayani mereka. Karena itu saudara-saudaraku, mari saya ajak, kita mulai dari periode ini, kita mulai dari tahun ini, memberdayakan diri kita. Cukuplah waktu kita untuk mengadakan sungut-sungut, margudopong. Karena kami kalau pendeta bertemu, itu sajalah yang kami sesali, tangisi. Nah, karena itulah, untuk bisa melakukan tugas pergi dan berbuah, kita harus memberdayakan diri kita sendiri. Nanti dalam ibadah sebentar akan kita tunjukkan proses di mana kita harus memberdayakan diri kita. Bukan hanya pelayan penuh waktu, tapi juga pelayan paruh waktu. Bukan hanya pelayan pertohonan, tapi juga pelayan non pertohonan. Bukan hanya mereka, pemuda, remaja, perempuan, anak-anak harus kita berdayakan. Sehingga walaupun jumlah kita kecil, tapi kita akan dapat menyumbangkan sumbangan HKBP untuk kemajuan negara kita. Sehingga pada 25 tahun mendatang kita dapat menjadi negara maju. Dan kita tidak menjadi penonton, kita tidak tertinggal, tetapi kita akan berjuang keras dan dihargai oleh bangsa kita sendiri. Karena itu sebagai informasi, minggu depan para preses kita akan memulai pemberdayaan kami, pimpinan yang 5 dan para preses. Sehingga nanti para preses di tingkat distrik akan juga memimpin pemberdayaan yang beraneka. Sehingga pada tahun ini kita akan melihat hasilnya. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu, enough is enough. Tinggalkan kesedihan, tinggalkan. Sekarang Tuhan yang sudah menetapkan HKBP untuk berbuat dan berbuah. Siap. Topanglah kami, para pimpinan kita, para preses kita, para pendeta resort kita, para uluan yang ada di jemaat-jemaat, para pemimpin di pos-pos pekabaran Injil, para pemimpin di lembaga-lembaga kita. Topanglah. Karena Tuhan berharap banyak dari kita. Pemerintah berharap banyak dari kita. Warga kita berharap banyak dari kita. Sahabat-sahabat kita di luar negeri berharap banyak pada kita. The time has come. Waktunya sudah datang. Doakan kami bersama 5 pemimpin supaya tetap kompak. Jangan retak. Tetapi kompak maju bersama untuk memimpin HKBP pada satu era transformasi di mana kita siap memberdayakan diri kita. Izinkan saya dalam khotbah ini memohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga kita, tokoh-tokoh yang menyayangi HKBP. Mari kita berjalan bersama, melakukan yang terbaik supaya nama HKBP yang besar kembali berdering kencang di seluruh negeri kita. Kami berdoa untuk semua pejabat pemerintah, khususnya di sekitar Danau Toba. Maafkan kami karena sebelumnya kami belum bergegas, belum mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi mulai periode ini kita siap. Dan kami bangga bahwa seorang preses di Samosir sudah siap untuk mendampingi warga kita. Menjadikan Danau Toba sebagai pusat pariwisata nasional, di mana warga kita yang hidup di sana dapat merubah paradigmanya. Biarlah Tuhan yang mendirikan, mendampingi, menuntun HKBP selama ini, mendampingi kita
dalam tugas kita yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, anak-anak-Mu yang bersekutu di dalam HKBP, firman-Mu sudah kami dengar, yang mengajak kami untuk mengingat pesan-Mu, agar kami pergi dan berbuah. Dan itu Tuhan kami tidak dapat lakukan kalau kami bersifat antipati, anggap enteng, antipatis. Dan malah ya Tuhan menghukumi diri kami sendiri. Tetapi firman-Mu belajar dari Yesus Kristus yang memberdayakan para muridnya yang kemudian merubah dunia ini. Sehingga dunia yang mencintai kedamaian, dunia yang mencintai keadilan, dunia yang melayani sesama yang membutuhkan. Demikianlah kiranya kami, umat-Mu yang bersekutu di tengah-tengah HKBP, mulai tahun ini Tuhan, bersedia memberdayakan diri kami. Bukan hanya pelayan penuh dan paruh waktu, tetapi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami bergandengan tangan, saling memberdayakan. Bersama umat-Mu yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang besar di negara kami. Supaya di seluruh sudut di mana ada HKBP, orang merasakan bahwa kami yang telah Engkau berkati menjadi berkat. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami belum bergegas. Tapi topanglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan segala potensi yang ada di seluruh HKBP untuk bergegas, melakukan transformasi dengan memberdayakan diri kami. Terima kasih Bapa di sorga. Izinkan hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh warga HKBP yang Engkau beri tanggung jawab yang besar di pemerintahan, di dewan, di perusahaan-perusahaan, tetapi juga untuk warga-Mu yang kecil, yang lemah, untuk tidak kehilangan harapan terhadap HKBP, tetapi kembali bersatu membangun HKBP sehingga kami boleh menjadi berkat. Semangati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Ketika kami lemah, angkatlah kami dari keterjatuhan kami. Dan ketika kami kehilangan harapan, kuatkanlah kami. Secara khusus berkatilah semua para pemimpin kami di distrik, di resort, di jemaat dan di lembaga. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kedatangan para pejabat pemerintah kami yang rindu Tuhan HKBP menopang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dari tugas kami sendiri. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama lagi ya Tuhan, seluruh kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba menjadi terberkati. Oleh karena semua warga-Mu HKBP siap mendampingi, menopang. Sertailah juga Tuhan pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat sampai daerah yang mencoba dengan segala tenaga dan kemampuan membangun negeri kami menjadi negara yang sejahtera. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita untuk dana pensiun HKBP. Sambil saudara-saudara merogoh kantung atau
yang sejenisnya, izinkan kami menyampaikan informasi mengapa kami memilih persembahan kita di sini dan saudara-saudara di tempat yang lain di seluruh Indonesia ini memberikan persembahan kita untuk dana pensiun. Karena menurut laporan terakhir dari pengurus dana pensiun kita, HKBP sebagai pendiri dan pesertanya berhutang cukup besar, sampai 124 miliar. Pihak OJK sudah mengirim kami surat peringatan kedua. Kalau tidak dibayar, maka ini akan peringatan 3 tutup. Dan karena itu kami sudah menandatangani rencana yang cukup berani, yaitu setiap bulan kita akan membayar 2 miliar utang kita. Mudah-mudahan pada akhir periode ini tinggal sedikit lagi utang kita. Dan karena itu kita akan mampu. Yang pensiun tidak lagi nangis. Yang pensiun kita tidak lagi berhenti mendoakan HKBP. Tapi mereka akan bangga telah mempersembahkan hidupnya untuk HKBP, untuk kita dan untuk Tuhan. Terbukalah hatimu, bukan hanya sekarang, tapi ke depan, untuk menopang kita. Mari kami ajak untuk menjadi penyantun dana pensiun ini. Saya yakin ini akan bisa kita lakukan. Marilah kita memuji namanya. Pertolongan kepada yang lemah, berikanlah berkat-Mu Tuhan, supaya ku salurkan menolong yang lemah. Berikanlah Tuhan, oh berikanlah Tuhan. Shalom Tuhan, sailas marohan. Hatam da Tuhan ikon sari honoto
kerohanian, jaloma Tuhan sailas maroham. Persembahan syukurku bagimu ya Tuhan, walau sangat sedikit Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Acara selanjutnya, launching tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2021, yaitu Tahun Pemberdayaan oleh Opui Eporus beserta pimpinan HKBP. Untuk seluruh warga dan pelayan HKBP dalam doa dengan semangat yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Segera saya akan memulai program kita untuk tahun ini, tahun pemberdayaan. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, saya memulai tahun pemberdayaan kita. Amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu melihat kami hanya berempat di sini, itu terjadi karena Ibu Kadep Diakonia, Pendeta Deborah Purada Sinaga tidak dapat meninggalkan Jepang karena di sana lockdown. Kita doakan kiranya beliau mempunyai peluang yang secepat mungkin untuk dapat terbang dari Jepang ke Indonesia ini, agar kami bisa secara intensif melakukan tugas kami memimpin tahun pemberdayaan ini. Salam untuk Pendeta Deborah Purada Sinaga yang ada di Jepang. We love you. Stay well. Kiranya Tuhan menyertai ibu dalam perjalanan pulang nantinya pada waktu yang diizinkannya. Oras. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2021. Percayalah, ada Tuhan yang berjalan di depan kita, yang memberikan damai di tengah perjalanan hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya Tuhan Allah, beri kami pertolongan menjalani tahun 2021 ini melalui pelayanan dan pekerjaan kami masing-masing.
ada Tuhan yang mendahului langkah kita berjalan di depan dan yang menuntun pada kebahagiaan. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang memilih dan menetapkan kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah. Pergilah, berdayakanlah dirimu bersama dengan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Perhatian kepada seksi tamu supaya mempersilahkan para tetamu kita masuk ke acara ini yang sudah dari tadi menunggu, dan mohon dikonfirmasi kepada kami jika para tamu kita semuanya sudah berada di tengah-tengah acara kita. Ya, dalam waktu 5 menit kepada Opue Porus dan seluruh pimpinan HKBP, mohon juga mempersiapkan diri karena tamu kita yang kita hormati dari Poldasu dan Gupsu sudah akan memasuki tempat acara.
Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut dengan sukacita untuk kehadiran Bapak Bupati Taput, Kapoldasu dan Gubsu yang dengan sukacita juga bisa bergabung di acara kita yang terhormat ini. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Mohon perhatian untuk seluruh awak media supaya bisa meninggalkan tempat. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh awak media sudah bisa meninggalkan tempat karena acara segera akan dilanjutkan kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, hadirin yang kami cintai, acara ini akan segera kita lanjutkan untuk sambutan-sambutan yang dalam hal ini kami dan kita semua tentu punya kerjasama yang cukup baik untuk efisiensi waktu sesuai dengan arahan dari gugus kita di tempat ini. Yang pertama nanti mewakili Preses, yang kedua Bapak Gubsu, yang ketiga Bapak Bupati, yang keempat Poldasu, yang kelima video sambutan dari Pak Luhut Binsar, dan yang terakhir nanti bimbingan arahan dari Opoye Porus beserta pimpinan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mulai acara sambutan untuk acara ini. Yang pertama mewakili Preses atau MPS HKBP. Dalam hal ini disampaikan oleh Amang Preses, Pendeta Hasudungan Manalu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru
Opui Eporus dan seluruh pimpinan HKBP, sahabat-sahabat gereja dari unsur pemerintah dan dari Muspika yang kami hormati, dan seluruh sahabat-sahabat gereja lainnya. Kita bersyukur hari ini Gereja HKBP melalui Opui Eporus telah memberitakan satu langkah awal dalam perjalanan gereja HKBP untuk beberapa tahun kemudian yang disebut dengan tahun pemberdayaan. Hari ini telah diwartakan secara resmi. Inilah kami dari gereja HKBP mewakili Preses dan MPS yang akan tetap menerima banyak hal lagi di pemberdayaan dan telah siap untuk menerjemahkan pemberdayaan itu ke tingkat resort, huria, dan sampai ke keluarga hingga pribadi. Kami berharap seluruh sahabat-sahabat gereja, marilah kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan pemberdayaan sebagaimana yang telah dimulai oleh Raja Gereja Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah ibadah syukur, langkah awal kita untuk memperteguh harapan dan kerinduan seluruh warga jemaat dan warga negara terciptanya pembangunan yang utuh di segala bidang. Terima kasih untuk acara hari ini dan demikianlah kata sambutan yang dapat kami berikan. Horas! Selanjutnya sambutan dari Gubernur Sumatera Utara yang kami cintai, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Legend TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Hadir juga ini dari kaum muslimin, muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forkopimda yang berhadir, Bapak Kapolda beserta Boru Simatupangnya. Yang saya muliakan, saya kemarin berpikir saya lebih tua dari Eporus ini. Tahu-tahu beliau lebih tua dari saya. Untung nggak saya panggil adik kemarin itu. Ini bedanya yang berurusan dengan duniawi dan rohani. Gitu. Beliau berbicara tentang akhirat terus. Sehingga diberkati oleh Tuhan. Sehingga usia wajahnya pun lebih muda dari gubernur. Bukan wajahnya, usianya. Wajah baby face. Ya, yang saya hormati Pendeta Robinson Butar-Butar beserta unsur jajarannya. Eporus, Ompu Eporus GKPA, Pendeta Togar Satya Simatupang. Yang hadir juga Jonius Taripar Pehuta Barat. Ini teman berdebat saya kalau di kantor DPR. Tapi beliau tak pernah interupsi. Belum ngomong dah interupsi duluan ini. Untung Pak Nababan ini tak ketua DPR. Termasuk Pak Victor Silain. Para bupati, abangku Bupati Toba,
sama kami tempo hari rebutan rezeki di perbatasan PNG dan Merauke. Silap itu naruh semen, hilang kami rebut itu. Tahu-tahu jumpa kami ada di Sumatera Utara ini, Humbang Asudutan yang saya hormati, tuan rumah Bapak Manurung, yang khasnya gitu. Seluruh tamu undangan, pertama-tama saya mohon maaf pada saat perjalanan sinode akibat COVID ini kami bersepakat dengan Kapolda, tapi Kapolda yang merintahkan saya saat itu, bayangin itu ada Kapolda berani merintah gubernur. Pada situasinya memang tak bisa begitu juga itu, harus begitu. Tak usah hadir abang katanya. Oh kalau sudah Marga Sregar nyampaikan begitu, tak ikutin lah. Tak hadir saya gitu. Udah abang yakinkan aman itu. Sudah kutaruh orang-orang di sini. Akhirnya berteriaklah orang-orang di sini. Kayak dalam penjara kami katanya di sini. Nanti Pak Epurus saya mohon beliau dikasih kesempatan ngomong. Jadi biar jelas semuanya ini tak ada fitnah di antara kita gitu. Saudara-saudara saya sebenarnya mengkontak Pangdam. Saya kepingin Pangdam hadir karena beliau orang baru juga. Tapi beliau nyampaikan, Bang saya punya waktu sampai 12:30. Karena pesawat 12:30 saya harus terbang ke Padang. Batalion 133 akan berangkat ke Papua. Bang Papahan yang saya hormati, senior saya, guru saya kalau tak ada beliau, tak ada saya ini. Jadi yang bikin saya kayak gini ini ya beliau ini. Jadi kalau orang yang menyalah-nyalahkan saya, sikap saya kayak gini, salahkan guru saya ini. Sumiharjo Papahan, guru saya ini. Akhirnya dihitung-hitung waktunya tak cukup sehingga beliau nitip salam kepada Pak Epurus dan jajarannya. Beliau tak bisa hadir. Tapi lain waktu saya akan hadir lengkap nanti dengan Kajati, dengan Kapolda, dengan Pangdam untuk hadir ke tempat ini. Begitu pentingkah ini? Penting guna pembangunan Sumatera Utara yang sama-sama kita cintai ini. Saudara-saudara saya, keberadaan saya dikasih tulisan ini, diingatkan saya tadi itu, Bapak baca ini biar tak kemana-mana ngomongnya. Katanya. Dikasih saya tulisan ini. Tapi rasanya kalau ini tak bacakan, berarti orang itu yang jadi gubernur. Bukan saya yang jadi gubernur. Tapi tolong saya minta maaf, saya kepingin ngomong apa saya ngomong gitu. Gubernur lah ngomong, Edi lah ngomong gitu. Pertama saya ucapkan selamat Natal dalam suasana Natal ini dan tahun baru. Semoga kita di dalam tahun baru 2021 lebih baik daripada 2020. Amin. Para pendeta juga yang hadir di sini, para sintua saya yang hadir di sini, tokoh-tokoh agama adat yang saya cintai dan saya banggakan. Perbedaan di antara kita, saya Muslim, saudara-saudara saya yang hadir ini adalah Nasrani, mayoritas, dan kegiatan ini adalah kegiatan Nasrani. Itu sudah final. Agama adalah pilihan, bukan takdir. Pilihan, kita memilih. Bapak-bapak memilih agama Kristen Protestan, berarti pilihan Bapak. Saya Islam, adalah pilihan saya. Latar belakang itu bukan menjadikan suatu argumen, tapi pilihan itu adalah tujuan kita dan iman kita untuk nanti selesai dalam kehidupan setelah ini. Itu pastinya demikian. Kata guru ngaji saya, tak ada orang yang masuk surga yang tidak baik.
Beliau tak nyampaikan sama saya agama apa yang masuk surga, tapi yang dibicarakan disampaikan saat itu kepada saya, tak ada orang yang masuk surga yang tidak baik. Jadi apapun agamanya, kalau itu tak baik, tak nyampe ke surga itu. Inilah agama ini. Saya percaya itu akan seperti itu. Saudara-saudara saya, Bapak Ibu Rus yang saya hormati, HKBP adalah organisasi agama yang besar. Saya tahu, saya pernah dikasih marga Marbun pada saat itu di sini ada konflik. Pangkat saya baru mayor. Jadi bapak-bapak biar tahu TNI ini kalau ada hal-hal yang krusial itu diberangkatkan, bisa juga sebagai apa dia. Tapi tujuannya adalah perdamaian itu semua. Walaupun dibentak-bentak saya saat itu, saya tak tahu pula bahasa Batak. Marbun, ya aku Marbun tapi tak pernah aku di sini, kan begitu alasannya. Saudara-saudara saya, ada perbedaan kita yang saat ini sangat mencuat. Ada yang menyampaikan kalau Islam itu begini. Ada yang menyampaikan Kristen itu begini. Padahal masih, kalau Kristen ada di Alkitabnya, dia menjalankan Alkitab. Yang Islam, dia menjarakan di Al-Quran. Apabila ada keluar dari Al-Quran, berarti bukan Islam dia. Yang mengimani salah satu iman di Islam adalah mengakui kitab-kitab, mengimani kitab-kitab Tuhan, kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi kalau Islam ini yang tak percaya dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur, berarti orang Islam yang tak beriman. Begitulah kata-katanya. Implementasi ini semua sampai mengalir sampai yang krusial. Ada yang tak bisa membangun gereja di tempat muslim, diaturlah dia sama dengan aturan peraturan pemerintah dengan jarak dan jumlah. Ikuti ini aturan. Senang tak senang aturan itu menjadi undang-undang, menjadi legalitas. Begitu juga yang Islam. Di tempat kalau di situ ada kaum begitu banyak kaum Nasrani, tak bisa bikin tempat ibadah di kaum Nasrani. Saya tak membahas itu. Tetapi saya berpikir begini saudara-saudara saya. Kalau orang Nasrani ini berkumpul terus tak ada tempat ibadah sehingga tak beribadah, wah itu yang bahaya sekali. Bahaya sekali. Makanya ada pendeta dia. Di Papua, di tempatnya Pak Surmin ini, kampung keduanya, kadang-kadang makanya beliau lebih jago kayak pendeta, beliau udah ngomong. Ngomong kayak pendeta karena terlatih di Papua sana. Mana pendeta yang tak datang di gereja gitu, beliau jadi pendeta. Berkhotbahlah dia. Semua ayat-ayat keluar itu, Matius, semua keluar. Inilah beliau ini. Dan saya berharap tentara, polisi memang seperti itu. Dia harus mampu seperti itu. Saya mencontohkan, saudara-saudara, nanti kalau saya mau ngomong, saya ngomongkanlah ayat, tahu dari mana lah si Edi ini. Sok tahu aja katanya. Nanti dibilang pula saya nipu. Untuk itu saya tunjukkan, ada seorang tokoh agama Islam, beliau pernah menjadi menteri agama. Orangnya menguasai benar tentang agama Islam ini. Biar kita tidak salah membedakan mana yang hoak, mana yang enggak. Dan tidak ada istilah orang bereferensi agama tanpa kitab suci. Yang dibicarakan adalah kitab suci. Kalau mengkaji bagaimana cerita politik diikut campurkan dengan agama, itulah dia yang susahnya saat ini kita sekarang. Makanya saya bilang sama Bapak Bupati,
beliau ini tak milih saya dulu karena beda agama gitu. Kan lain-lain. Sebenarnya bukan karena beda agama, kami kayak saudara. Hanya gara-gara beda partai kami, tak milih saya dia. Itulah kita. Tapi tak ada gitu. Kapan Indonesia ini dewasa? Saya ngomong sama beliau, dari 33 kabupaten kota, 12 kabupaten mayoritas Nasrani di 12 kabupaten. Di 5 kabupaten 50-50, Islam dan Kristen. Sisanya memang mayoritas Muslim. Inilah Sumatera Utara. Tak terjadi di kabupaten di provinsi lain. Di 34 provinsi lain tak terjadi kayak Sumatera Utara. Sehingga tak akan pernah jadi pembangunan ini kalau kita asyik sibuk cerita itu. Mari kita hentikan ini. Berbeda, pasti berbeda. Saudara-saudara saya Nasrani ibadah hari Minggu. Saya ibadah di masjid wajib saya adalah hari Jumat. Itu saja udah beda. Untuk itu saling mengerti kita, saling menghormati kita. Salah satu ada yang saya ingin saya cuplik. Saya ada membawa operator di sini. Ada. Mana? Saya tak jumpa pula sama operatornya. Coba tolong kalian tayangkan. Yang saya punya, yang pernah saya tayangkan. Pasti kenal sama bapak ini. Kenal? هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau Tuhan tidak mengizinkan sekelompok orang yang teraniaya untuk membela diri, maka akan dirubuhkan masjid-masjid, biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, di mana di tempat-tempat itu nama Tuhan disebut. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu. Sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang muslim
yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi Nalia. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Bi. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Di suatu ketika ada penguasa Muslim yang membangun masjid, dia ingin perluas. Di sampingnya ada gereja. Sang penguasa ambil tanah gereja itu, dia bangun untuk memperluas masjid. Pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, orang-orang Nasrani keberatan. Beliau memerintahkan, kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja. Itu 1500 tahun yang lalu. Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab. Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasya. Dilindungi oleh penguasa Kristen. Kita belum berbicara tentang, karena begini, saya tidak mau panjang-panjang. Agama itu, semua agama, mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Semua agama. Sayyidina Ali berkata, jika engkau bertemu seseorang, maka kalau dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Sekemanusiaan. Itu 1500 tahun yang lalu, saudara-saudaraku. Tapi setelah kemari bukan semakin baik kita ini, kita semakin tak benar. Kita seperti tak bersaudara. Saya tak tahu apakah ini hanya perasaan saya. Tapi setelah saya menjadi gubernur, itu yang terjadi. Waktu saya menjadi tentara, enggak ada itu. Tak pernah bicara itu. Tapi sekarang saya jadi gubernur, udah lain persoalannya. Ini saya lebih penting saya bicara ini daripada tulisan ini yang terhormat, selamat Bapak Eporus. Pulang kita, mulai lagi kita bersih tegang. Mari kita tantangan untuk umat ini. Umat ini macam-macam. Kalau dia berbuat salah, ada Pak Polisi. Biar Pak Polisi yang mengatur. Sehingga kita bisa bersama-sama. Yang terakhir saudara-saudara saya, nanti keenaan pula saya ngomong ini. Saya biasanya kok udah disuruh ngomong, udah tak karu-karuan saya ngomong, makanya dibatasi saya ngomong. Kita dikasih oleh Tuhan punya akal, pikiran, dan punya nafsu. Itu manusia. Kita dikasih nafsu, tapi dikasih akal untuk berpikir. Tapi Tuhan juga menciptakan, dikasih akal,
tapi tak dikasih nafsu, yaitu malaikat. Ini ajaran Islam. Kenapa? Kalau malaikat itu dikasih nafsu, pas si butet itu mau dicabut nyawanya, cantik pula katanya, ditunda itu cabut nyawa nanti itu. Makanya tak dikasih nafsu dia. Dia kasih akal, perintah Tuhan, lakukan. Yang ketiga, dikasih nafsu, tak dikasih akal. Itulah ayam, kerbau, sapi, binatang itu semua. Dikasih nafsu, tak dikasih akal. Pokoknya jumpa betina kawin. Masuk kebun orang tak ada pagarnya, masuk makan. Jadi kalau manusia itu seperti itu, berarti dia setengah binatang itu. Nafsunya yang diataskan. Tapi ada juga diciptakan oleh Tuhan tanpa nafsu, tanpa akal. Apa itu bapak-bapak? Yaitu tumbuh-tumbuhan ini. Bayangin tumbuh-tumbuhan ini kalau punya nafsu. Malam bisa masuk ke kamar kita merambat itu. Sehingga dia tak bisa ditaruh sana. Musim pilkada dipakuin semua pohon itu. Makhluk hidup itu, dia tak ikut pilkada dan tak nyucuk. Tapi sengsara benar dia dipaku-paku itu. Kita diciptakan dengan 4 itu. Jadi orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang bisa menghargai semua makhluk tadi itu. Sebaik-baiknya manusia di atas dunia. Kata guru ngaji saya itu. Bukan ibadahnya tok, tetapi dia bisa bermanfaat ke semua makhluk ciptaannya. Mudah-mudahan ini menjadikan, wah saya kayak Eporus juga jadinya ini. Saya mohon maaf nih Pak Eporus, saya benar-benar saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam. Selamat Bapak Eporus, kita saling koordinasi. Saya minta maaf, saya juga tak terlalu pandai. Apa kalau orang Medan bilang ulok. Walaupun saya raja ulok gitu. Tapi saya tak bisa ulok gitu. Apa yang ada di otak saya, apa yang ada di pikiran saya bicara. Untuk itu saya mohon maaf. Ingatkan saya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga ciptaan kita diciptakan oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Bapak Gubernur yang kami sayangi, kami semua warga dan pelayan HKBP yang ada di sini dan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami dari lubuk hati kami yang terdalam atas kasih sayang Bapak pada HKBP. Bapak hadir dalam satu kesempatan di mana kami bersatu hati untuk berdoa agar HKBP dapat melakukan tugasnya lebih baik lagi mulai tahun ini. Kami sangat menghargai pesan Bapak tadi agar kita saling bahu-membahu, mengesampingkan perbedaan kita, memeluk kebersamaan kita untuk membangun kesejahteraan di Sumatera Utara ini. Pak Gubernur yang kami sayangi, apa yang Bapak tunjukkan tadi memberi kami semangat bahwa ke depan kita akan lebih dimampukan oleh Allah yang Maha Kuasa itu untuk membangun Sumatera Utara ini dan di seluruh Indonesia juga. Agar kita anak-anak bangsa
betul-betul saling merangkul, saling bergandengan tangan untuk membangun Indonesia yang damai, yang adil, dan yang sejahtera. Kami tadinya menginginkan, berharap Bapak Gubernur lebih lama lagi di sini untuk melihat warga kita yang sungguh bersukacita dengan kehadiran Bapak. Tapi karena tugas Bapak yang harus melakukan perjalanan lagi dari sini, sekali lagi kami sungguh sangat berbahagia untuk kasih sayang Bapak. Kami bertekad, seluruh warga kami akan bersama Bapak untuk memajukan provinsi kita yang kita sayangi ini. Dan izinkan saya berbicara kepada kita semua warga HKBP. Waktunya sudah tiba bahwa terang kita, garam kita akan kita tunjukkan bersama-sama dengan Bapak Gubernur. Agar tidak lama lagi Sumatera Utara bisa menjadi satu provinsi yang membanggakan Indonesia yang kita sayangi. Doa kami Pak, Bapak bersama kawan-kawan, anak-anak bangsa yang berada di sekitar Bapak, dilindungi oleh Tuhan, diberi hikmat untuk membangun Sumatera Utara. Izinkan saya meminta tepuk tangan dari kita semua untuk Bapak kita ini. Waktu kami berkunjung ke rumah beliau, sepertinya kami abang adik yang sangat dekat. Dan itu nampak sekarang. Kami juga memberi ulos kepada beliau, mewakili kita semua di rumah beliau. Sekarang tidak lagi kita kasih ulos yang kedua, karena ulos yang pertama itu sudah sangat mantap. Itu sebabnya beliau datang ke sini, tidak ada kian rencananya. Beliau mengatakan kepada koran, sebenarnya harus saya yang datang ke rumah Eporus. Tapi karena Bapak punya waktu yang sibuk, kami menyempatkan diri datang untuk menyapa Bapak dan bersilaturahmi. Dan saya senang bahwa Bapak akan membantu kami dalam usaha kami meminta Bapak agar tanah HKBP di Huta Saleng yang sempat dipakai oleh pemerintah dikembalikan lagi. Karena itu merupakan warisan dari leluhur kami. Dan karena itu kami semuanya HKBP mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Kami akan menggunakan tempat itu untuk melakukan pemberdayaan rakyat kita, warga kita di sekitar Labu Boti. Terima kasih Pak. Kiranya Tuhan menyertai Bapak pulang, berangkat ke tempat lain. Terima kasih untuk semua warga HKBP yang ada di Pemdasu yang memungkinkan beliau datang memprioritaskan kedatangannya pada hari ini. Di tengah-tengah kita di sini banyak warga kita Pak yang mengenal dan menyayangi Bapak. Nanti akan saya perkenalkan mereka satu-satu, tapi sekarang karena waktu yang terbatas, izinkan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak dan selamat jalan. Kita terus kontak untuk membangun kedamaian, kesatuan dan kesejahteraan di Sumatera Utara. Powerasma. Acara sesi foto Bapak Gubernur, Bapak Kapolda beserta para bupati untuk
Ya, buat Bapak Ibu yang mungkin sudah merasa lapar, nanti kita diperkirakan akan makan siang di pukul 1 tepat. Dan untuk makanan snack ala kadarnya sudah disiapkan oleh panitia. Sekali lagi kami mohonkan untuk kita tetap menjaga prokes karena acara ini juga ditinjau langsung oleh gugus tugas kita dan kita mari kita sama-sama untuk menjaga. Bapak Ibu Saudara, sambutan berikutnya dari Bupati Tapanuli Utara untuk Bapak Dr. Andus Nixon Nababan MSc. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih protokol. Kalau bisa saya ditemani teman-teman para bupati dari Toba dan juga Humbang Hasundutan, Ketua DPRD Tapanuli Utara, DPRD Toba yang hadir. Wah, itu saat sama itu. Ketua DPRD Dairi, selamat siang untuk kita semua, Shalom, Horas, Opui Eporus yang terhormat, dan Amang Sekjen, berserta para kadep dan seluruh jajaran HKBP yang pada hari ini semua hadir, Bapak Kapolda beserta Ibu dan seluruh jajarannya yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh adat, para anggota DPRD Provinsi yang hadir, dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara Bonataun HKBP yang tentunya juga sebagai tahun pertama kepengurusan daripada Opui Eporus Pendeta Dr. Butar-Butar dan seluruh jajaran. Atas nama pemerintah kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba yang pada hari ini kami kumpul, kami pertama sekali mengucapkan selamat bertugas. Yang kedua juga perlu kami sampaikan juga bagaimana kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Sinode Godang yang mungkin pertama kali kita laksanakan dengan begitu sedikit kecemasan, tetapi bisa berlangsung dengan aman, tertib, dan tidak ada satupun kita dengar ada yang teriak-teriak, apalagi marbadai. Luar biasa pemilihan Eporus dekade ini. Dan saya sempat khawatir juga, Pung, kapan saya dipanggil Kapolda untuk di BAP. Tapi rupanya yang saya dengar pujian dari beliau. Nababan katanya, mantaplah itu ya. Siap Jenderal, saya bilang. Tepuk tangan buat Pak Kapolda kita. Karena memang secara jujur kalau mengikuti protokol kesehatan saya pikir juga tidak akan ada masalah. Nah, maka kita sebagai warga jemaat HKBP kita harus jaga betul HKBP ini semakin utuh, semakin besar, semakin bersatu dan menjadi berkat buat masyarakat Tapanuli Raya dan juga bangsa dan negara yang kita cintai. Yang ketiga, perlu juga kami sampaikan kepada kita semua yang hadir dan secara khusus kepada tokoh masyarakat yang hadir dari perantauan, ada Bang Anton, ada Bang Pak Pahan dan lain sebagainya yang tidak bisa, Kutahayan juga hadir di sini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami sudah bersepakat dan sudah tanda tangan
bagaimana pentingnya kehadiran universitas negeri sebagai solusi memecahkan kemiskinan, peta kemiskinan di bumi Tapanuli Raya. Kajian akademik sudah selesai kami buat, Pemda Taput, dari Sukovindo dan Universitas Sumatera Utara. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu semua, Amanginang, agar kiranya dasar kajian ini bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Presiden sehingga bisa memberikan Universitas Negeri di Tapanuli Raya, di Tapanuli Utara yang kita cintai ini. Uang kita tidak keluar, orang berdatangan bawa duit ke bumi Tapanuli Raya. Para wisata tumbuh, ekonomi mikro tumbuh, hasil bumi nilai jual pasti tinggi, jadi bom waktu untuk menciptakan lapangan kerja yang begitu luas. Mulai dari investor sampai kepada tingkat grassroots masyarakat petani, pasti akan terkena dampaknya. Ini harapan kita dan secara khusus kepada Opuye Porus dan jajaran, agar kiranya Amang, Opung, bulan 1 ini paling lambat akhir Januari, kalau bisa dipimpinlah semua para pemimpin denominasi gereja untuk kita FGD. Untuk segera kita sampaikan kepada pemerintah pusat, agar cita-cita no mention, bagaimana bangsa Batak, malua sian hahulumon, alai malua matong sian hapogoson, bangsa Batak natar pasu-pasu, boy tercipta di bumi Tapanuli Raya, di Tapanuli Utara. Mungkin itu saja dari kami sambutan. Kiranya sekali lagi Tuhanlah yang selalu memberkati kepemimpinan Opuye Porus dan seluruh jajarannya. Kami para bupati tentu akan sangat mendukung, apalagi hal-hal yang bersifat sinergi, terutama dalam bidang pertanian dan pendidikan. Kami akan terbuka dan kami siap membantu. Dan tolong juga doanya Opung dan seluruh jajaran Amang Pendeta ala raisdo dalan nami dalan nahudalan ami otorus tangyakok kami asa unang tarsiladit kami asa boy kami tegak lurus terus mengabdi tu masyarakat. Sekali lagi atas nama para bupati yang hadir di sini dan para ketua DPRD, kami mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Tapanuli Raya, Tuhan memberkati negara yang kita cinta, Indonesia. Horas, 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 merdeka! Bapak Ibu Saudara hadirin yang kami cintai, sambutan selanjutnya dari Kapoldasu Bapak Irjen Pol Dr. Andes Martuani Sormin MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita sambut dengan tepukan yang meriah. Salam. Kalau ada saudara kita yang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang kita muliakan Bapak Eporus terpilih, Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar beserta seluruh pimpinan HKBP, apakah itu Koinonia, Marturia dan Diakonia. Yang saya hormati para bupati hadir di sini, Bupati Humbanghas, Bupati Toba, Bupati Taput sebagai Sahibul Bait. Kan Sahibul Bait, Pak. Ada yang salah? Betul Pak Kiai, kalau di Muslim disebut dengan Sahibul Bait, itu tuan rumah maksudnya. Karena kebetulan saya lama di Timur, lama di Aceh,
jadi kita sedikit bisa berkomunikasi. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat Tapanuli yang datang dari perantauan, Bapak Maijen TNI, Purnawirawan Sumiharjo Pakpahan, yang mana orangnya Pak? Perpangaribuan tuh kan Bapak? Itu kan? Meskipun Bapak, saya sudah tahu tentang Bapak, tapi baru sekali ini saya kenal. Kebetulan di kampung kami, Pangaribuan itu, Pak Nixon, Molodison, makanya perpangaribuan dang buitong. Perbariban itu dulu identik dengan ketertinggalan, identik dengan buta huruf. Mohon maaf Pak Jaripar, ini kita agak sedikit sentimental. Bapak HW Hutahayan, mohon maaf kalau salah Pak. Ini kalau Pak Bupati ini kalau di Papua ini kalau tidak kita baca satu-satu, itu Pace bisa pulang. Pak Darwin betul kah tidak? Nanti dia, aduh Bapak itu tidak baca saya pulang. Karena banyaknya yang dibaca, itu sampai 15 halaman terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang saya hormati Opu Eporos GKPA, Pendeta Togar Satria Simatupang. Simatupang anu amu Raja Nami. Kebetulan pendamping saya Boris Simatupang Sianturi. Ya kami marpariban dengan Pak Eporus. Cuma Pak Eporus berani panggil abang sama Pak Luhut, kita enggak berani. Yang saya hormati Bapak Porkopinda Taput, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari. Sebentar lagi berarti jadi Kajati, adek. Ada Kapolres yang baru saya perkenalkan. Coba berdiri dulu. Ini kita import dari Tanah Samosir, Pak Muhammad Saleh. Kemudian ini baru serah terima kemarin. Mudah-mudahan masyarakat Taput menerima dengan sangat baik saudara kita ini. Dan begini Saleh, kamu sedikit saja kamu bernapas salah di sini sampai ke saya. Jadi kau tidak nyaman di sini, pasti. Terima kasih, silakan duduk. Yang saya hormati pejabat utama Polda yang saya bawa. Saya bawa di sini Direktur Kriminal Reserse Kriminal Khusus John Edison Charles Nababan. Jadi baru 1 hari menjabat saya bawa karena beliau ini adalah putra kebanggaan Taput yang sangat kita harapkan akan semakin maju. Dan saya yakin ketika dia masih letnan kolonel, ini dulu staf saya bilang suatu saat kamu akan menggantikan saya. Jadi saya juga minta tetap kita bawa, kita dukung dalam doa. Terima kasih Adinda. Di sebelahnya ini adalah sang raja Sinambela. Raja dari negeri Narumonda, kalau di kita kampung negeri namanya ya Pak. Negeri Narumonda, Raja Sinambela, Kepala Bidang Teknologi Informasi Kepolisian. Yang paling berkuasa kemarin di sini. Terima kasih. Sampingnya Direktur Pengamanan Objek Vital Ferdinand Pasaribu. Kalau tadi ada di sini Ferdinand Lumban Tobing, ini Ferdinand Pasaribu. Dorang masih saudara. Dorang sama-sama Ferdinand. Terima kasih. Sebelahnya ini pejabat baru juga. Hadi, ini Kepala Bidang Humas, dia yang nanti akan berurusan sebuah public speaking, public relation Polda Sumatera Utara. Ada saya bawa juga yang baru serah terima, Kapolres, mantan Kapolres, sampai sekarang sebenarnya dia adalah Kapolres Taput, Pak Soleh penggantinya.
Joner Samosir. Jadi ini kalau ada putra-putri Bapak yang mau pindah dari Samosir ke sini, dari sini ke Pangaribuan, nah ini urusan Bapak ini. Ini sekaligus publikasi nih. Ada pasti habison terkurang dan ya tolonglah anak saya di Nias Pak. Ya duduk. Seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pasti bapak-bapak sudah lama mendengar tentang kiprah Kapolda Sumatera Utara yang sangat kejam. Betul Pak ya? Tidak ada yang tidak mengatakan Kapolda Sumatera Utara mulai suku kalak batak tak setuju tahu. Bodo Kapolda munai, boda tidak terpakai. Pak Nixon tahu jawabannya mengapa? Karena seluruh bandar togel yang ada di Sumatera Utara itu punya marga. Dan sejak saya hadir di sini, stop. Jadi saya mohon maaf kalau pada kesempatan ini saya meminjam forum ini untuk menjelaskan mengapa itu stop. Karena kerusakannya sangat masif. Akainata pardijabu protes tu suamina bahasa hurang saturan nyangkot mon bapak ni si tiur edang anong penumpang nina habe ngadi tuur togel tulu lebar lah Pak mohon maaf Pak Eporus bapak nggak akan mungkin berani ngomong kayak gini saya jamin tapi saya berani emangnya gue pikirin bapak nggak suka sama saya juga nggak ada hubungannya tuh durung-durung on. Jadi mau lo kapan ditatong terbatuk-batuk dong kan? Mau lo tahu tertigor-tigor ti dunia mata perdidain namu lo kan? Saya enggak Bapak terserah, Bapak mau doakan saya, mau kutuk saya akan tetap so must go on. Enggak ada urusan saya. Bapak jangan berpikir saya orang baik, tidak. Karena menurut pemazmur nasihat yang baik tidak cukup dengan kata-kata tapi dengan cambuk dan rotan. Amin. Bah, ngeri doa molo amata Kapolda makatai. Cuma HKBP belum mengakui saya kalau di GKI Papua saya diberi gelar pengkhotbah tanpa jubah. Jadi molo adong mengundang udak pola pikiranmu sinamot ndak usah. Apalagi toko-toko ronda. Mulai dong mengundang aku syaratnya cuma satu, bersedia dimaki-maki. Tak pola urusanmu, mau Pak Darwin atong, mau di hutan kami Pak Bupati tadi udah saya sindir beliau, Pak Darwin. Mau di hutan kan, mau loro song kitaon, itu rodo Pak Darwin atong. Bapak ini ada berkat sedikit. HP nggak saya tahu nah sodong berkat. Jadi saya minta saya enggak perlu direkam-rekam. Nanti mau kena rekam-rekam mau kena humurang. Kasih bolis dia kena mengerekam-rekamnya. Saya minta jangan direkam. Hei Om, nanti kapan kau benci sama saya kau viralkan kau saya bunuh bos. Pasti. Karena niatmu jahat. Niatmu penuh dengan kebusukan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah berpikir bahwa Kapolda, Le Anton, saya lupa tadi. Kapten Anton Sihombing. Saya kenal beliau ini sejak kapten, betul nggak Le? Jakarta Selatan. Co-promotor tinju. Coba berdiri Le, mungkin belum ada yang kenal lain nih. Saya perkenalkan Le. Pak Nixon tentu kau keberatan, toh ini nababani nih. Kenapa dia pakai siombing? Dan kenapa saya berani? Karena dia pengmance itu berregar. Oma dole, mama yang berregar ya. Nyonya Siregar.
Yang saya panggil tulang sama saya dari mana ceritanya? Tapi apapun itu kalau saya bawa dari Raja Lotung, Pak Ros, Pak Siombing itu semua wajib patuh dan taat. Pak Siaboru namanya si Mamora si Hombing. Jadi Pak si Hombing nggak ada kalau nggak ada Raja Lotung, nggak usah banyak cerita. Saya bawa dari situ aja, Le. Selamat datang, Le. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, dalam penghujung karir saya ingin berbuat yang terbaik di kampung halaman saya, di tempat saya dilahirkan, Sumatera Utara. Dan jadi seperti ini tampilan Sumatera Utara, mengerikan. Pertama kali dalam sejarah, Pulau Nias melaksanakan pilkada dalam keadaan aman, tertib, tanpa masalah. 23 kabupaten kota, 17 kabupaten, 6 kota di jajaran Sumatera Utara melaksanakan pemilihan kepala daerah. Puji Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjaga pelaksanaan pemilihan kepala daerah, maka sia-sialah orang yang melaksanakan pengamanannya. Nah, ini pasti Bapak ini tahu dari mana, bukan begitu bahasanya. Bahasa sebenarnya kalau bukan Tuhan yang menjaga kota Tarutung, maka sia-sialah Dandim dan Kapolres yang mengamankan, begitu. Jadi ada tong pelajaran Tuhan Kamang Padita, jangan nang besaulana mertariangi setano Misir tu Israel sekanan tu jangan. Nggak, bukan lagi begitu. Apa konteks kekinian, itulah yang harus disampaikan. Apalagi tadi Bapak Eporo sudah menyampaikan pemberdayaan, empowerment. Bagaimana bapak-bapak berperan memberdayakan ketika masyarakat kita yang terdampak coronavirus. Tuhan, kamu di mana? Ketika masyarakat Tarutung, masyarakat Tapanuli Utara, masyarakat Sumatera Utara terpapar, terdampak begitu hebat akibat corona. Bapak-bapak pendeta di mana? Bapak harus bisa memberdayakan mereka, menguatkan mereka, bersama mereka. Itu baru Bapak menjadi teladan yang baik. Jadi saya datang ke sini sebagai sindiran juga. Jangan bapak-bapak nanti songon mantak do tak jami tani Kapoldai. Molo jami tak kudang mengkritisi, itu saya bukan martuani namanya. Molo labok do hataku bigu do berarti. Itu konsep berpikirnya begitu Bapak Nixon. Jadi sutung dengar-dengar katam. Lamot hatani Sibolis, resi hatani Kapolda. Itu baru benar. Jangan mau dihamu sama nanami. Itu tukang tipu itu. Pak Darwin begitu kah? Mau di hutan nami di Kapolda, dia langsung korek sebelah. Adek kau jangan dengar, itu tipu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, tantangan kita banyak Bapak Ibu. Coronavirus, narkotika, dan yang paling sangat mengerikan HIV/AIDS. Pak Darwin cerita sama saya di Kabupaten Toba ada 624 korban HIV/AIDS yang tinggal tunggu dimakamkan. Saya akan menggugat HKBP ada di mana saat itu. Apa tanggung jawab sosial kita? Apa harus kita serahkan sama bupati saja? Kita serahkan sama Kapolres saja? Apa kita serahkan sama Dandim saja? Tidak. Kita semua harus bertanggung jawab. Enggak bisa. Masa depan anak-anak kita serahkan sama mereka, enggak bisa. Ada apa ini? Nggak cocok iramu sama jauh gawe pengkhotbah. Enggak pula dibayar. Saya
Saya bukan dibayar, saya yang bayar. Kalau ada yang undang saya bayar. Tantangan berikutnya adalah narkotika. Dalam kurun waktu 1 tahun saya sudah hampir 900 kg sabu kita tindak. 1 kilo itu 1 miliar, jual murah, jual mahal sampai Jakarta 1,2 miliar. Kalau emas harganya ibu-ibu saya dia tulang mau lemas segram 1.800.000, 600. Kayak menor mas nak tulang. Sejak kopi itu ada kayak menor golang nena. Bapak Ibu lebih mahal dari emas. Hanya untuk mati, untuk rusak saja kita beli sabu. Ini tugas siapa? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Jadilah polisi di rumahmu. Tanyakan anakmu itu ngapain dia. Cek malam-malam. Dompetnya periksa. Ada apa? Ada hal-hal yang mencurigakan. Segera lapor Kapolres. Ini harus direhabilitasi. Titik. Sotung di bok kamu tuh dah itu. Ayo nama ngopung, ayo narono, sorop do opung na siyang gijang marga na bebamseron. Jadi di bursi mado tuh tepangir, nggak be susah be, makin jadi. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah terpapar narkoba, hanya satu, rehabilitasi, titik. Jadi sotung di bawah kamu tuh dah tuh, ayo dong do waktu seperda tuh dah tuh Pak. Aik disigiau non, not aik tuman di do, dan itulah kaitannya kenapa saya menggunakan pamsormin. Namanya biar do pong namin aja do tu bigunis tuman dion. Ya ini ganti marga memang kan. Jadi sejak kecil saya dulu diperintahkan itu sotung mengaku amangda ditaruh untuk marga Siregar ninda. Namanya biar tu sebaun ni, nah dong dihitit anuan apa ya betul namanya biar satu senari. Bapak Ibu yang saya kasihi, narkotika sejak saya di sini kalau nggak salah hampir 1.600 orang kita tindak, yang meninggal 31. Adong dong, gurang dong margaon, adong Simbolon, adong Siregar, adong Sinaga, termasuk si Agian Pak. Jadi mohon maaf kalau ada yang kayak gitu-gitu, saya tidak akan pernah memberi toleransi. Enggak, jadi sotung roham untuk jabuku, tolong maju amang, Kapolda nami, bebaskan, enggak bisa. Lai Anton Sihombing 53, saya pecat polisi karena terlibat narkotika. Pada akhirnya air mata yang datang. Jadi sotung rohamu, mabuat nama tapat dita, mabuat tu jabuku, minta maaf, asa unang dipecat, enggak, tetap saya pecat. Harus ada sanksi. Jadi mulai dong polisi ditaruh tunggon karena miring-miring, segera lapor saya, kita luruskan dia. Pasti. Itu jaminannya saya Pak Eporus, jadi nggak ada cerita mau marga Siregar ke, mau marga Simatupang ke, tetap lurus. Masalah berikutnya adalah masalah kepatuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini yang perlu saya himbau untuk kita semua. Jadi mohon maaf kalau yang satu ini saya agak keras. Ketika menjelang Lebaran, saya bertemu pimpinan MUI, pimpinan pondok pesantren, para kiai, para ustadz. Saya menyampaikan sebaiknya tidak ada takbiran. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri
memang tidak ada takbiran. Ini semua untuk corona. Mengapa mereka mau disiplin? Nah, sementara Natal kemarin juga saya juga tegas tetap akan kita bubarkan. Dari hari ini Bapak Eborus, saya lihat tadi ada daring, ada virtual, kita harus memberi contoh. Contoh yang baik untuk seluruh warga negara. Harus dari HKBP, unang jogal kali. Adong do meme di Polda, ada mengusung jenazah, judulnya Pak Anton, nanti Bapak datang ke kantor saya. Judulnya begini, hei kalau kau masih jogal nasibmu seperti ini, usung-usung jenazah. Mengapa saya minta HKBP harus menjadi leading sektor di dalam kepatuhan? Ada tadi saya lihat, pergilah untuk berbuah nih Nado. Ayo Pak. Tadi saya catat itu Yohanes 13 ayat 16. Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Pohon yang baik tidak pernah menghasilkan buah yang jelek. Amin. Suatu undang berbuahmu. Maksudnya unak kolak kata. Apabila pohon anggur itu tidak berbuah, maka pemilik pohon anggur itu membawa sinso. Saya mau tanya Bapak Pendeta, betulkah tidak Pak itu Pak? Statement saya itu. Betul ya Pak? Betul Pak? Apabila pohon anggur itu tidak berbuah, maka pemilik datang membawa sinso dan dipotong dan dibuang ke dalam api. Di kono dohono muda amat tepat di dasong itu karuasi samar buah, unak kolak kata. Ngo dilapo tuh akala kita ini, wah paling jago. Semua Timur Tengah dibahas, Donald Trump dibahas. Harusnya coronavirus, vaksin. Alai begitu anaknya Pak. Ingat dulu bulan SPP yang digarar Linda. Bulan SPP terus. Jadi akaman tapat dia kok berani nomor dokunon Pak. Jadi mulai so berani berhenti aja jadi pendeta. Jadi petugas Babin Kamtipmas aja. Karena seorang pendeta itu harus dibenci. Berbahagialah engkau yang teraniaya dan karena ternista oleh karena namaku, sesungguhnya engkaulah pemilik kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Jadi anggo sosok, anggo burju-burju dapat dia tidak masuk surga. Iko sokodo rohani umati. Harus dibenci karena mengatakan kebenaran. Enggak lihat Galatia 4 ayat 16. Apakah kalau aku mengatakan kebenaran tentang dirimu sehingga engkau membenci aku? Pasti non kumarhatai non di lapo-lapo ngeri doa tani gak boleh. Nang pola tapi pilih jadi bupati taput ninda. Unak pelama biar Pak Nixon dangkai bupati tapu tahu. Suatu yang rohani Pak Nixon jangan-jangan dia berniat jadi bupati tapu. Bapak Ibu yang saya kasih, enak tuh bicara sama Kapolda kan? Biasanya kalau saya yang bicara, pembicara setelah saya enggak orang enggak dengar. Biasanya begitu. Mengapa? Karena saya orator yang baik. Saya menguasai semua publik. Karena saya mantan guru. Jadi eye contact itu saya jalan. Sebuah komunikasi yang baik adalah melalui mata. Mata itu adalah jendela hati. Kemarin sebelum anak buah saya berangkat ke Nias, saya memberikan ceramah pemberdayaan.
semangat motivasi, bertugaslah dengan gagah perkasa. Sekalipun kau berjalan di dalam lembah kekelaman, aku menyertaimu. Loh, ada nggak salah sih Pak? Jadi Pak Eporus, ada anak buah saya ini berdiri saja begini. Mata kosong, Molohami di Papua disebut, aduh ada kompong mata kosong, poro besar. Kosong dia hampa. Kulala di Bagasa Rohana di Dok kosong non. Marah tayo amang Kapolda. Godang do si taonon labe ku kirim mau tunias ninna kan. Saya langsung turun, saya tanya, kamu sakit? Tidak komandan. Kok kenapa tatapanmu kosong? Siap, tidak komandan. Coba buka dompetmu. Syukur alhamdulillah hanya 72.000. Lah ini jangan bapak pikir polisi itu enak. Aduh ada tunggu mati. Apalagi si John kejolo manggaris tanah udah sabui polisi. Ada John. Ini saksi hidup, nanti saya akan cerita. Saya cuma tanya, boleh nggak saya isi dompetmu? Apakah dia tidak bahagia? Komandannya mengisi dompetnya. Itulah pemberdayaan tadi. Pemberdayaan ini tidak cukup sebab iman tanpa perbuatan sia-sia. Bang ngeri ya doa Pak. Ngeri. Apabila garam itu menjadi tawar, dibuang ke dalam jalan dan diinjak-injak pejalan kaki. Sementara perintah untuk kita semua jadilah garam dan terang dunia. Jadi bagaimana kalau garam itu jadi tawar? Apabila saudara tidak menjalankan perintahnya itu. Siapakah sesamamu manusia itu? Tidak disebutkan di situ apakah harus Marga Siregar, Marga Sianipar, Marga Simadu. Tidak. Tidak disebutkan juga di situ harus Protestan, harus Katolik, harus Hindu, harus Muslim. Siapapun. Siapakah sesamamu manusia itu? Dalam sebuah cerita itu ada Marga Siregar dirampok di Siarang-arang. Lewatlah ketua Marga Siregar. Di Pasisi, bahasa di Pasisi, butuh kamu namang daripada dipanggil Polres jadi saksi. Lewat pula ketua Halak Batak, Horas Halak kita di Pasisi juga. Lewat sama pendeta resort, tong di Pasisi. Tapi ketika orang Samaria itu lewat, ditolong dan dibawa ke rumah sakit HKBP Tarutung. Itu Pak Nixon. Yesus bertanya, siapakah sesamamu manusia itu? Saya Kapolda Sumatera Utara, saya bulan 5 pensiun, saya pensiun dengan gagah. Saya pensiun dengan kepala tegak karena Tuhan sudah menjawab doa-doa dan harapan orang tua saya. Saya orang kampung, saya anak petani, ibu saya buta huruf. Dulu saya sempat berjualan tape di kampung saya. Dan saat ini saya menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi sebagai Kapolda Su. Dengan sombong saya bilang, saya udah Kapolda 3 kali. Kalian tidak percaya juga kan? 3 kali saya Kapolda. Sombong memang hanya sombong yang saya punya Pak Bupati. Jabatan Bupati enggak. Saya Kapolda 3 kali, Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua, dan Kapolda Sumatera Utara. Saya ingin Sumatera Utara ini hebat, sangat hebat. Dan kita punya sumber daya manusia yang hebat, sekaligus juga menjadi masalah bagi kita.
anak-anak kita yang hebat itu harus kita rawat, harus kita didik, harus kita pupuk. Sehingga akan membanggakan Sumatera Utara dan Tapanuli Utara. Molo Tapanuli Utara non mur kalawan ade. Tapi nek pajai haimi do hamus de. Unak pola keberata kamu molo dokot taput. Itu kan Pak. Nah tapa aja air sudah kan, anak tarokan sudah. Jadi suatu muruk Pak Zagian, Pak Dosmar ala Hudokot Tapanuli Utara. Ini adalah sumber kita. Ini adalah negeri leluhur kita. Persoalan apakah kita masih bisa bersama-sama? Apa yang disampaikan oleh tadi Bupati Taput itu menjadi universitas negeri, apakah memang kita setuju atau tidak? Ayo laka tadi Marzo tongo semua anak mutu Medan. Kalau ini yang terjadi Bapak Bupati, kita harus sepakat bahwa dosen-dosen terbaik harus nyaman tinggal di Tapanuli. Tanpa itu omong kosong, sudahlah. Saya pernah bicara sama Pak Darwin ini, kita ingin destinasi wisata kelas dunia, tapi toilet masih jongkok. Mau lo disukun, emang di dia ada toilet, itu sana ditunjuk pakai hidung. Mau lo disukun salin naik, toilet sebelah mana Bapak? Dia bilang begini, kau bisa baca nggak itu ada toilet? Bagaimana mungkin ini jadi destinasi wisata kelas dunia? Nggak mungkin. Enak aja. Kita tipu. Dia emang berapa ayamnya? 600.000. Ayon manuk nasakti donenna. Beranikah tidak Bapak Bupati Toba menindak yang hal-hal seperti ini? Ini harus dilenyapkan. Maka orang mau datang di Danau Toba yang terindah itu. Sadia emang mau naik sampat doh. Pak. Mau marsolu-solu sadia emang enak. 30 juta satu nggak sadari. Amang. Bapak kita harus tahu wisatawan yang datang juga miskin-miskin juga itu. Jadi tarif harus fixed price. 1.500 ya 1.500. Unang arong istilah namu dari si Raja Araro bolhut. Bulat dahuta-huta. Di bawah hamu namang bulat dahuta-huta. Arong namu dari dicat pirang obok name paruta-huta. Bulat dahuta-huta luarnya. Jadi ini menjadi prasyarat aman. Jadi jangan ngomong. Jadi saya minta tolong kepada para bupati, aman adalah menjadi investasi terbesar di Tapanuli Raya ini. Suatu makata kamu ini investor akan datang kurang panakku di son. Enak aja. Tidak akan ada orang ke sini Pak kalau dia tidak aman. Mago solopna. Mago sepatu dijemur baju hilang. Adong udah cerita dari Pak Nixon. Tapi ini kisah lama kata si John. Sambil meredur alai mago semua cawe ni jolma. Bisakah kita menjadi penjaga sesama kita untuk saling mengamankan? Saya katakan bisa tapi sulit. Untuk saat ini dituntut kita harus bisa. Mau menegur jolma tetangga pe suboi behita terus lihat langsung. Prestasi saya terhebat Bapak Eporus, Bapak saya harus laporkan ini. Jemaat HKBP Kota Pinang Labuhan Batu Selatan 8 tahun berkelahi. Di tangan saya cukup setengah jam. Langsung selesai. Tapi resikonya kedua belah pihak saya tahan 9 hari.
didoakan saya jelek pasti. Aidak kasih Kapolda ya padi dari tahan dan ndak apa demi kebaikan. Dan Pak Eporos memang sengaja saya buat mereka satu sel. Perintah saya sama Kapolres Labuhan Batu cuma satu, mereka berdua kedua kelompok itu kasih parang biar baku bunuh. Ternyata tangis di bagasan. Ampun Pak Kapolda dang marbadai wihami. Saya tidak minta itu, saya cuma minta kalian harus satu gereja kembali utuh. Ada mantan Pak Sekjen mana sini ada yang nemanin saya waktu itu. Kami mau berdamai, bukan Pak Siombing, bukan. Yang penting Kapolda harus datang ibadah. Saya datang. Jadi kupilih mantong turpuk nahobar tu si Amang Nixon. Ada sound system di sini. Sebelum saya berbicara, saya mengajak seluruh jemaat HKBP Kota Pinang bernyanyi dengan saya bilang. Siapulu sianali holan sana na 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 ai na 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 di jauh Tuhan Yesus natakang nadau. Ya dok kalau biar Pak Nixon di jodoh tetap. Jadi saya bilang ya ketika mereka dikumpulkan jumlahnya 99, domba itu kurang satu yaitu saudara dan saya. Jemaat HKBP Kota Pinang. Tuhan Yesus pergi mencarinya walau sampai ke Kota Pinang. Mulai matangis. Akaruasi amang ngeri ya doa dan amat Kapolda. Hal amat teman enggak jadi sekjen dina. Boy dong kayak sekjen Pak. Pak Eporos boleh nggak saya jadi sekjen Pak? Pasti ada aturan yang menghalangi saya jadi sekjen. Karena apa? Saya pejabat non karir, saya pejabat non pendeta dengan segala ijazah. Dan tadi saya sudah cerita, mohon maaf Bapak, saya harus bicara apa adanya. Terlepas para sesepuh kita ada di sini kurang setuju, siapapun kita biasanya kurang setuju. Tapi menurut saya berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tikos deh. Ayo dok nakin, ayo mantap. Eporos nakin cerita pembangunan dan yayasan. Dang denggat congoni Pak, ikon ancaman detong. Bapak masih ingin hidup? Loh, saya tanya, jawab. Masih? Semua mau ke surga? Semua mau ke surga? Berangkat sekarang? Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mewakili Bapak Eporos untuk dana pensiun HKBP. Jangankan nyawa hartamu, nyawamu pun kalau Yesus berkenan sore nanti diambil. Jadi sebelum nyawamu diambil, hendaklah berikan persepuluhan untuk biaya dana pensiun. Amin. Unang ragu-ragu kamu mangu. Amin. Amin. Tuhan akan memberikan dan mengabulkan. Pak Siregar itu ya. Pak Luhut Panjaitan, Pak Lundu. Ya, sagari dalam tong agak. Enggak sembuh lah.
Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Berikanlah yang terbaik, tapi ini jangan menjadi sakit hati Bapak Pendeta Pak ya. Menurut saya ini kita perlu revisi dan direformasi. Mau lebih start do anak naik, tuh fakultas kedokteran mata mainin na do. Tu teknik sipil. Alay mau lo tokar kalau nomor badai anak non. Kamu do mandokon ya mang. Jangan mandokon nih. Nah ini kita perlu revisi visi dan misi kita supaya sesuai tadi sebagaimana Bapak Eporus menyampaikan kita cita-cita no mensen di Tapanuli menjadi kita buktikan. Molo di tanah Papua 5 Februari 1855 Otto dan Gessler datang di Mansinam, terberkatilah tanah Papua. Bapak Ibu yang saya kasihi, supaya menjadi berarti saya sengaja datang di sini ingin meminta maaf sebetulnya saya. Begitu kejamlah penjajakan waktu si Keronius menggonggomi tanah Syria. Itu Pak, Tiki si Keronius menggonggomi tanah Syria jadilah sinode gudang HKBP. Bapak Ibu yang saya kasih, beberapa pendeta memberi laporan sama saya betapa mengerikan saat sinode, kejam sekali aparat itu, kami diperlakukan seperti tawanan perang. Boleh masuk, tak boleh keluar. Kalau sudah keluar tak boleh masuk. Kalau tidak ada ID card tak boleh masuk. Saya yang perintahkan itu Bapak, mereka tidak salah. Ampuni mereka karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Saya yang harus minta maaf pada seluruh pimpinan HKBP, dan itu resiko itu saya ambil bukan tanpa resiko. Pasti saya dicopot. Jadi ketika kita tidak bisa berkolaborasi, bekerja sama yang baik, maka saya pastikan begitu sinode selesai, saya pun berakhir. Apa itu yang Bapak inginkan? Maka dengan penuh pertimbangan, kata putus terakhir, setelah saya telepon Bapak Nixon, Panglima, Kodam, Gubernur, maka saya utuslah ke sini Raja Sinambela dan Ferdinand Pasaribu. Jadi apapun yang mereka lakukan saya minta maaf. Tidak ada niatan kita sedikit pun ingin mengganggu penyelenggaraan sinode, selain ingin mengamankan seluruh rencana dari pimpinan Eporus HKBP untuk melaksanakan sinode. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Eporus dan seluruh pimpinan HKBP, saya minta maaf selaku pribadi kalau hati Bapak pernah tersakiti dibentak-bentak anggota saya. Maafkan saya, itu semua untuk kebaikan kita. Pada akhirnya, sebagai Kapolda Sumatera Utara, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021 untuk kita semua. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi pokok anggur yang berbuah untuk bangsa, untuk negara, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk HKBP. Terima kasih. Sekali lagi Bapak-bapak sesepuh, kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, kalau bahasa Melayu karena saya tinggal di tanah Melayu, kalau ada peti di dalam jarum, naruh. Kalau ada jarum di atas peti, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat,
jangan dibawa pulang. Tinggalkan di sini, tetap kita sebagai saudara, tetap sebagai warga Tapanuli, kita cinta dengan kampung ini. Apapun Pak Nixon, kita mendukung cita-cita Bapak dan seluruh bupati untuk hadirnya universitas yang membanggakan Tapanuli Utara. Terima kasih, mohon maaf, salam, selamat sore, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, selesai. Baik, sambutan selanjutnya dari Eporus Gereja Tetangga dari GKPA untuk Amang Pendeta Togar Simatupang. Kami persilakan waktu dan tempat. Salam untuk kita semua. Ini saya dirugikan ini. Karena sesudah Pak Kapolda menyampaikan sambutannya, disampaikan kepada pimpinan gereja ini. Betul, jangan didengarkan ya, tapi dilaksanakanlah apa yang mau disampaikan ini. Yang kami hormati, kami dari pimpinan gereja yang ada, secara khusus dari Gereja Kristen Protestan Angkola, Uluwani Huriata HKBP, nah dipimpin nih Opui Eporus. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Utara, dan juga itu saya, Buru Tupang, senang bertemu seluruh jajaran Polda Sumatera Utara, Bapak-Bapak Bupati yang hadir, anggota DPRD yang hadir baik di kabupaten maupun provinsi, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang kita berkumpul pada saat ini. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Yang pertama, kami dari gereja-gereja tetangga menyampaikan, walaupun sudah selesai sinode, mengucapkan selamat kepada Uluwani Huriatana yang baru, dengan harapan kita bisa bersama-sama untuk berperan serta membangun di Provinsi Sumatera Utara ini. Kami juga dari gereja-gereja yang ada pada saat ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Opui tadi. Biasanya kalau ada pemilihan, ada perdebatan, ada perbedaan. Dengan selesainya sinode, marilah kita satu kembali. Kita lupakan itu. Kami dari gereja-gereja yang ada, khususnya yang dipajai oleh HKBP, akan ikut serta secara bersama-sama dengan HKBP untuk mendukung tercapainya apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, dan lain yang sudah menyampaikan harapan kita untuk membangun secara bersama Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, harapan kami dari gereja-gereja yang ada, gereja tetangga, dengan di launchingnya tahun pemberdayaan oleh gereja kita HKBP, kiranya peran serta HKBP ini kami sangat rindukan. Bukan hanya di negara kita Indonesia, tapi termasuk juga secara internasional. Kita rindu dan mendoakan HKBP supaya kembali pada masa-masa tahun 60-an, 70-an yang memang betul-betul HKBP punya peran untuk membangun, bukan hanya secara nasional,
tapi juga secara internasional. Kita rindu supaya seluruh anggota jemaat potensi yang ada di HKBP dipergunakan untuk itu. Oleh karena itu, kami juga mohon supaya seluruh anggota jemaat HKBP untuk mendukung pimpinan kita yang baru, sehingga kita bisa bergandengan tangan secara bersama untuk melayani Tuhan. Khususnya tema kita dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini semakin menyemangati kita bahwa kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk berbuah tentunya berbuah yang baik. Inilah harapan kita bersama, dan Immanuel menyatakan kepada kita nggak usah ragu lagi bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Memang pada waktu itu banyak orang yang meragukan Allah tidak bersama dengan kami, karena jawaban doa-doa kami tidak ada, pergumulan kami ini tidak dia lihat, tidak ada nyata pekerjaan dan perbuatan Tuhan itu. Makanya dengan perkataan Immanuel itu dikatakan sendiri oleh dunia ini bahwa Allah akan menyertai kita. Itulah harapan kita yang menguatkan semangat kita menghadapi apa yang kita akan hadapi di tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Sebagai kata sambutan yang terakhir, kami berikan waktu dan tempat kepada saudara kita yang dari umat Muslim. Kepada Bapak Pandiangan, waktu dan tempat kami serahkan. Ketua MUI Tapanuli Utara. Kita berikan tepuk tangan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, diakui jadi gugup saya gara-gara Pak Kapolda ini. Suaranya begitu menggelegar sampai menusuk ke pusu-pusu. Terima kasih Bang Kapolda. Sampai-sampai saya terkejut tadi, begini rupanya kalau sudah jenderal seperti itu. Ini barangkali, tapi nggak saya harapkan Pak Kapolda, pertemuan kita yang pertama dan maunya jangan ini yang terakhir. Karena saya tinggal di Tarutung, Amang tempat lahirnya di Pengaribuan. Saya malas ke sana Pak, walaupun terpaksa sampai ke Garuga untuk berdakwah gara-gara jalan provinsi itu. Jelek kali. Mohon nanti disampaikan sama Pemda Pak. Terima kasih kepada Opui Eporus, Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan segenap Kadep, pengurus pusat HKBP sedunia. Yang saya hormati kembali kepada Pak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Martuani Sormin. Kalau kemarin kami mau berencana mau buat tablik akbar di sini tapi gagal Pak sama Pak Bupati. Itu saya WA-kan ke WA Pak Kapolda sampai hari ini nggak dibalas. Mohon maaf Pak. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara,
dan seluruh Pak Bupati Tapanuli Raya yang berhadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dan seluruh Ketua dan anggota DPRD Tapanuli Raya, terkhusus kepada sahabat saya Pak Taripar sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentu yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini emang. Tentu yang pertama, saya mewakili umat muslim yang ada di Tapanuli Utara mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai pucuk pimpinan di HKBP yang di seluruh dunia. Kami berharap dan bermohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Bapak dan keluarga seluruh jajaran pimpinan dimanapun berada. Yang kedua, selamat tahun baru buat kita semua. Dan yang ketiga, saya sebagai tokoh agama atau mewakili Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara melihat amang bahwasanya tugas kita ke depan bukan semakin ringan. Entah sejak kapan ini dimulai sehingga terjadi berat sekali tugas tokoh-tokoh agama ini. Padahal di tengah masyarakat, walaupun posisi kita memang sangat vital, tapi tidak banyak orang yang mengetahui beratnya beban tugas tanggung jawab kita. Saya sedikit, Pak Kapolda, mau menyahuti paparan yang begitu membuat saya terkejut tadi. Saya sebelumnya juga guru agama di SMA di Tarutung. 10 tahun saya, Pak Kapolda, ketika saya memberikan pengarahan di depan murid, pernah saya tanya, pelajaran apa yang paling sulit menurut kalian anak-anak? Saya bilang, kalau ditanya pelajaran bahasa Inggris, 3/4 tunjuk tangan, berat. Kalau saya sebutkan matematik, lebih dari separuh jumlah mahasiswa yang angkat tangan. Saya sebutkan seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Dan terakhir, saya bilang, ada enggak yang merasa sulit atau susah pelajaran agama? Tidak ada yang tunjuk tangan. Tidak ada yang tunjuk tangan. Lantas pada saat itu saya juga menggelegar, Pak. Saya bilang, tanya semua guru-guru eksakta, mampu enggak bidang studi atau pendidikan yang lain itu selain agama mampu mengantarkan orangnya sampai ke surga? Ternyata enggak ada, Pak Kapolda. Hanya pendidikan agama yang mampu mengantar umatnya sampai masuk ke surga. Ini beban berat tokoh-tokoh agama. Ini beban berat kita. Jadi kalau kita tidak saling bersinergi, tidak bekerja sama dengan pemerintah, antar umat beragama dengan pemerintah, saya rasa bangsa kita ini sangat-sangat sulit untuk maju. Alhamdulillah, bangsa dan negara kita sangat-sangat majemuk. Banyak agama, banyak suku. Harus kita syukuri sebagai kekuatan yang harus kita mampukan mengantar kita untuk menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan sampai untuk
dicontoh oleh bangsa-bangsa lain. Pak Kapolda, kita bersyukur lahir di Tapanuli Raya. Walaupun masyarakat Islamnya sedikit di sini, tapi kami nyaman. Jadi kami selalu bilang itu ke daerah mayoritas Muslim, contohlah, datanglah kalian ke kami belajar bagaimana toleransi beragama. Itu yang selalu kami sampaikan. Sekali lagi, Opung, selamat tahun baru. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekhilafan. Abang Kapolda, nanti saya jangan sebut-sebut lagi di sana, di Polda. Terima kasih. Horas. Mau lihat deh. Baik Bapak Ibu, Saudara hadirin yang kami hormati, sebelum bimbingan arahan dari Opui Eporus beserta pimpinan HKBP, ada sambutan yang terakhir melalui video dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kami persilakan kepada tim IT. Salam, Horas, Bapak Eporus, HKBP beserta Ibu yang saya hormati, Bapak Sekjen HKBP beserta Ibu, dan juga semua Bapak dan Ibu Kepala Departemen dan juga pejabat daerah yang hadir dalam acara HKBP di PR Raja ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Saya ingin juga menyampaikan selamat kepada Amang Eporus yang terpilih akhir tahun kemarin untuk menjadi Eporus HKBP selama 4 tahun ke depan ini. Dan juga kepada Bapak dan Ibu Sekjen maupun Kepala Departemen. Saya melihat pemilihan Eporus kemarin berjalan sangat baik. Dan kalau saya bandingkan beberapa kali pemilihan Eporus yang pernah saya ikuti, saya ingin juga berpesan beberapa hal. Yang pertama, jagalah persatuan dan kesatuan dalam pimpinan HKBP yang sekarang ini. Teamwork harus dikedepankan supaya berbagi rasa, berbagi pekerjaan dan keputusan yang diambil melalui satu proses pengambilan keputusan yang baik dan betul-betul harus dilaksanakan secara transparan. Dan para pembantu Amang Eporus itu Bapak Sekjen atau Bapak Ibu Kepala Departemen harus betul-betul bersatu padu. Saya ulangi, bersatu padu dalam membantu tugas pokok dari Eporus. Kita semua tahu pekerjaan ini tidak mudah. 4 tahun itu tidak waktu yang lama. Oleh karena itu, buatlah program-program yang betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Saya hanya ingin menggarisbawahi, saya melihat peran HKBP ini dalam bidang koinonia, marturia, dan diakonia, di mana Abang dan pimpinan yang lain sudah lebih paham dari saya dalam hal ini. Tugas penginjilan, persekutuan, tugas pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, sekali lagi saya pesan, susunlah program yang betul-betul realistis, yang bisa dilakukan dengan baik, dan saya percaya dengan leadership Amang Eporus Robinson, ini akan bisa disampaikan atau dilaksanakan dengan baik. Saya titip juga mungkin agak lebih detail, sedikit perhatikanlah secara khusus pendidikan di lingkungan HKBP, yang menurut hemat saya seperti Nomensen, STT, kemudian sekolah-sekolah HKBP dan juga rumah sakit HKBP perlu dicermati secara serius. Dilihat secara detail apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, dan pilihlah pimpinan-pimpinan yang betul-betul bisa membantu memahami bidang ini dan melakukan pekerjaan bidang-bidang yang saya sebutkan di atas. Saya senang memberikan pandangan-pandangan bila dibutuhkan nantinya. Dalam kesempatan ini,
Saya juga ingin menyampaikan kepada pimpinan HKBP untuk menjauhi kesombongan rohani dan lebih banyak mendekatkan diri kepada keadaan-keadaan yang aktual seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan kalaupun kita mau melihat yang lebih besar lagi dalam konteks gereja, yaitu Paus yang berada di Vatikan saat ini, betul-betul melakukan perubahan-perubahan secara struktural, secara organisasi dan kerohanian sekalian di Vatikan juga. Saya kira dalam skala yang berbeda, ini juga bisa dilakukan di gereja HKBP untuk membuat HKBP menjadi lebih tajam, lebih dekat kepada spiritual, tidak mengedepankan masalah-masalah keduniawian saja. Saya juga berharap para pendeta semua menjauhkan diri dari kesombongan rohani. Tapi kita lebih dekat lagi bagaimana meningkatkan spiritual jemaat. Oleh karena itu saya berpikir perlu juga penajaman dari pada spiritual para pendeta sendiri. Saya pikir Amang Eporus dan Sekjen Kepala Departemen perlu membuat satu program bagaimana penajaman spiritual dari para pendeta di lingkungan HKBP, dan ini saya kira sangat-sangat penting. Dan sebagai penutup, saya ingin berpesan apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam hal ini, Amang Eporus, Bapak Sekjen, Bapak dan Ibu Kepala Departemen, ketauladanan adalah kunci dari semua ini. Bapak dan Ibu saya harapkan bisa memberikan contoh yang baik kepada jemaat, kepada para pendeta yang lain, dan dengan kesederhanaan, ketulusan bekerja untuk kebaikan gereja, saya kira Bapak dan Ibu akan sukses. Selamat mengemban tugas baru, saya berharap akan terlihat HKBP lebih baik lagi dalam beberapa tahun ke depan ini. Sekali lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat senang kalau bisa membantu HKBP lebih bagus lagi ke depan. Semoga Tuhan Maha Kasih memberkati pelayanan para pimpinan HKBP dan selamat bekerja. Horas, salam. Baik, sebagai acara terakhir kita sebelum bersantap makan siang, arahan dan bimbingan dari pimpinan HKBP yang dalam hal ini kepada Opui Eporus HKBP. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi. Para hamba Allah di pemerintahan, di dewan, di perusahaan, dimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini sekarang maupun yang mengikuti ibadah dan acara awal tahun kita ini, dimanapun saudara berada di tempat masing-masing. Kami berlima, 4 di sini, 1 di Jepang, Ibu Pendeta Deborah, mewakili semua para pemimpin HKBP di berbagai aras. Sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada hari ini. Ketika kita berdoa dari lubuk hati kita yang terdalam, berbicara sebagai saudara-saudara, sebagai sahabat, dan sebagai hamba-hamba Allah yang dipanggilnya untuk berbuat di negeri kita ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita, untuk nasihat, untuk dukungan, untuk harapan, dan untuk kerjasama kita pada hari-hari yang akan datang. Pada kesempatan yang seperti ini, saya pikir kita tidak mengharapkan bimbingan dari Eporus. Sebaliknya, saya pikir dan saya pandang perlu mengucapkan terima kasih itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ke depan tantangan kita pasti sangat besar. Seperti saya sebutkan tadi dalam khotbah, luar biasa berat. Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri kita di dalam pendidikan pada era revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga.
Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Yesus Kristus sudah berjanji kepada kita bahwa selama kita melakukan mandat yang diberikannya kepada kita, Ia akan bersama dengan kita sampai akhir zaman. Dan itulah yang ingin kami pesankan kepada semuanya, warga HKBP, para sahabat HKBP, para pendukung HKBP, di dalam melaksanakan tugas kita pada tahun ini. Saat mana kita harus memberdayakan diri kita dengan kewaspadaan. Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Bupati, dan bapak-bapak yang kami sayangi, yang tadi sudah disebut namanya oleh Bapak Kapoldasu, topanglah kami. Kami ini generasi muda dari para pendeta HKBP. Paling tua usianya saya 60. Dan adik-adik saya ini, para pemimpin yang sudah dipercayakan oleh HKBP, bertekad kami akan bersatu, sinergis, dengan kerendahan hati, dengan keteladanan, untuk memajukan HKBP. Dan kami juga sudah mendorong, mengajak para pemimpin distrik HKBP yang ada 32 orang untuk bersama-sama dengan kami sebagai kekuatan rohani, bukan kekuatan duniawi. Kami memiliki tanggung jawab sebagai hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Yesus Kristus untuk memimpin gereja yang sangat disayanginya ini, yang sudah dipimpinnya selama 159 tahun ini. Kami punya tekad, komitmen. Kami akan mempersembahkan hidup kami untuk memajukan gereja HKBP ini sehingga kita boleh lebih bersinar lagi. Bukan hanya di dalam provinsi ini, bukan hanya di dalam negeri ini, tapi juga di dunia ini. Karena HKBP selalu diharapkan untuk berbuat di dunia okumene tingkat internasional. Kebetulan karena pengalaman saya di dunia okumene cukup luas, jejaring saya cukup baik. Saya berharap HKBP tidak lagi berharap untuk diberi, ditolong, melainkan kita harus berperan sekarang untuk berbuat untuk gerakan okumene di dunia ini. Bantulah kami, doakan kami. Ajuhamu hami molarong hagaleon nami. Ukapdo rohanami, majalo akan masukan-masukan siap kamuna. Di harapan-harapan muna sinakaning nang hubigi hami. Marjaji mahami na 5 dok sudia ka presesta patupahon ni sa dinggan-dinggan alairang terbaik kami inon molo sorap hita patupahosa di pas-pasu di Batama roha muna pikiran muna na mendukung kami jala di pasu-pasu di Batama nu anon dina borhat tu inganan do bagas munabi tatatap matujolu dengan posni roha, dengan keyakinan bahwa Allah akan menggunakan HKBP ini agar namanya semakin dimuliakan, agar semakin banyak orang yang percaya, agar iman warga kita semakin kuat, harapan dari warga kita semakin ditingkatkan, dan kesaksian kita akan semakin baik di dalam negeri dan di luar negeri. Kita masih belum berhasil mendukung pekabaran Injil sedunia. Kita masih belum berhasil mengutus tenaga-tenaga kita untuk menjadi pekabar-pekabar Injil di mana Injil belum pernah didengar, baik di Indonesia maupun di Afrika. Karena itu, mari saya bersama pemimpin di sini mengajak, berdoalah untuk HKBP, berbuatlah untuk HKBP. Kami siap untuk mendukung proses ini. Mari kita berusaha sekuat tenaga dengan hikmat, dengan menggunakan semua potensi warga kita, melakukan pemberdayaan bagi semua pelayan penuh waktu, tetapi juga untuk warga kita. Salinari, mulai hati amang hutayan naburju, mulai hati amang huta barat, mulai hati di amang jenderal Pak Pahan, mulai hati di amang Kapoldasu,
na songoni sol hot na makatai songon abang tu hita sudi na tu hubigi hami uhalasok kami upuji hami di bata Allah dipakai di bata hamu mamakulingi hita sudi asal lam barani patupahon ulota mangalo hajahaton patupa na dinggan terlumubi itu amang bupati na luar biasa patupa tanggung jawab na asabui masa sinu digurangi di bagasan ketenangan disiplin yang tinggi dari peserta songoni manang di epurus nami sianak kolah amang Bupati Darwin amang Banjarnahor songoni manang dewan sian tanah alas songoni madauna tanah alason 3 jom mamang nai ngaunom jom ratuson alai di sangahon amang do ro rak martangnya kita pajupang buhi asa di pas-pas di bata tuhata di hari-hari nang ro di baris pudi adong amang dokter tunggul Simanjuntak adong nakinong mula tong amang Pardede Firidoli Dumoli Pardede sian OJK amang silain amang Pardairi teh Dohot amang Anton Siombing da sudi akan naso hupola hubari hami di son sian nasaro anami mau lihat mak di haroromuna di kebersamaan ta tuhat tama na mamasu-masu hamu saluhna parpu di situ tu di akadongan na berjuang menyiarkan on tu saddo portivion do Indonesiaon pas-pas tuhat tamamu ai molosian sinadongan dang adong tarbain kantor pusat dope di bulan non ai minus dope hepekta minus dope hepekta aka tunjangan Natal do seterusnya dang terbaik dope alai ingot tamu ala songoni maka bersama ata di tikion mamuka ujung ni Januarion Februarion ikon gok nama puroni kantor pusat melihat mak horas ma dita saluhna alanunga di informasi hon si konsumsi naung standby jadi ni naroha sumikop ma molo jolo martangyang dungi mardalan si konsumsi ala ngasahat di sona mang preses julson pasaribu damang ma mabait tangyang permanganota. Martang yang mahita. Mauliate madi sabon rohanami tuho Tuhan idengkan basa nang asini roham natoktong mangaramo tingulunami satu partikyanon dung mulai borhat hami asugota senak kabagas nami be toktong leleon hodi hami Tuhan hai pasun mangiring-iring lakkanami nang satu tongan ni inganon lahomad dohoti bona taun ni huriam na pinatupan ni nami upuye poru sarap do takapimpinan ni huriam nungadengkan Tuhan mardalan noni nungahubegi hami tong barita naul na pinasa ni upuye poru sa KWP na menyemangati dohot lama buan tekad kebulatan di hami ganup akapangula na waktik di tonga-tonga ni huriam na akapangula di tonga-tonga ni huria KWP nang sudi ruas ni huriam na toktong makaholong KWP nangka pamareta nami Tuhan dison atong todim porbadiai matutu na mangaramoti roha ng pikiran nami asa margugo hami lahu patulus soni ditonga-tonga ni akatiki sidalan nami to katiki naroon dibuhu ni ulaunon Tuhan nang masipanganon mahami atong paso-paso matuhan si pangodot sinumoni sagai pargugu dot hahipasoni tuhami mauliate marohanami diho Tuhan jaloma tangyang namion amin. Sabil mardalan si konsumsita jala ala adong dope sambutan-sambutan na melalui video
Upasahat kami mohon sekaligus waktu tu tim IT untuk menayangkan secara auto continue. Tidak perlu dari mimbar ini lagi untuk mempersilakan satu persatu. Kepada Amang Pendeta Dr. Enik Aritonang kami persilakan. Shalom, Tabi Sian Distrik 2 Selimbun. Ahiro Kaldo Aritonang, Ketua Konferensi Naposo Bulung Pusat HKBP, Pasahatan Tabi Tuhita Seluhutna. Napinar sangapan pucuk pimpinan HKBP, selamat tahun baru. Anggiat ma di tahunon lem dipatau tuhat tahita, patupahon memuli, merhiti pekubasion di tonga-tongani Uriatta. Nama korhon hasangapon di tuhatta. Harap dorohanami sian suduk na poso ni HKBP lam tumajuna Uriatta tujulanon. Marhite tuhebangna patkubasion sian tulu pajuwon kononia marturia dohot diakonia. Dalam patabahon haporsyaon ni seluhut ruas ni Uriatta HKBP. Taklumobi na poso bulung ni HKBP. Salam sehat, Horas moto na poso bulung, marsi tangyangan, marsi haposan, marsi urupan. Sian HKBP Distrik itu Samosir, upasahat kami Tabe Tuhamu, pimpinan HKBP Doho, Tusude ruas ini HKBP di luar Portibio. Selamat Hari Natal 25-26 Desember 2020 Doho. Selamat menjelang tahun baru 1 Januari 2021. Horas, Horas, Horas. Horas Madihita Saluhutna. Kami Sian HKBP Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias. Pasahaton selamat tahun baru 2020 sadama Tuhita Saluhutna ruas ni HKBP. Parhalado, Pandita, Preses, Doho pimpinan HKBP. Anggiat ma tahun 2020 sadaon, kabe tahun pasu-pasu tu HKBP na bolonon. Jalalang tumajuna manyang pelayanan di bidang koinonia, marturia, diakonia, naniluhon ni opui eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Dohot Amang Sekjen, Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Jala unang lupa hita di protokol kesehatan. Horas, Horas, Horas. Yang mutabir Eporus HKBP dan semua pucuk pimpinan HKBP, para amang preses, para amang dan inang pendeta, para amang dan inang sintua, serta segenap jemaat HKBP yang terkasih dimanapun berada. Saya atas nama jemaat HKBP Distrik 10 Medan Aceh mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami ucapkan selamat kepada segenap pucuk pimpinan HKBP dan segenap preses yang telah dipilih oleh Tuhan pada Sinode Gudang Desember 2020 yang lalu. Kami berdoa semoga Tuhan senantiasa mengurapi para ibu dan bapak yang terkasih dalam menunaikan tugas pelayanannya ke masa depan. Untuk HKBP yang lebih melayani ke masa depan. Itu semua dapat terwujud kalau kita semua bersatu. Kita hilangkan pertentangan dan kita hindarkan pertikaian di antara kita ke masa depan. Kita kedepankan kasih, kepedulian, dan persaudaraan di antara kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru tahun 2021 buat Amang Inang dan saudara-saudari dimanapun berada pada saat ini. Marilah kita bersama-sama mendoakan supaya pandemi atau COVID-19 ini cepat berlalu dari tengah-tengah dunia kita ini. Supaya di tahun yang akan datang kita dapat merayakan Natal di gereja kita
masing-masing bersama keluarga, orang-orang yang tercinta dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mematuhi peraturan pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam dari saya, Tamrin Panjaitan, Jemaat HKBP Meranti, Distrik 12 Tanah Alas, Ketua PND Distrik 12 Tanah Alas. Shalom, selamat Hari Natal, dan selamat Tahun Baru, Horas. Kepada yang terhormat Opui, Eporus dan keluarga, Amang Sekretaris Jenderal HKBP dan keluarga, Amang Kepala Departemen Kononia dan keluarga, Inang Kepala Departemen Diakonia dan keluarga, Amang Kepala Departemen Marturia, kami keluarga MC Morangkir, Tur Nenggola, atas nama Ruas HKBP Sedistrik 17 Indonesia Bagian Timur, mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Kiranya damai dan kasih Natal selalu menyertai kita. Shalom. Selamat Tahun Baru kami sampaikan kepada seluruh pimpinan HKBP, seluruh pareses HKBP, dan terlebih kepada segenap parhalado dan jemaat di seluruh HKBP. Doa dan harapan kami dari Distrik 21 Banten, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada pimpinan HKBP untuk mewujudkan transformasi di gereja kita, sehingga semua warga, parhalado dan hamba-hamba Tuhan dapat bergerak bersama dalam arak-arakan transformasi dalam hidup dan pelayanan HKBP. Kami yakin ke depan HKBP akan tampil sebagai gereja besar yang ramah kepada semua masyarakat, disegani karena kesungguhannya memberikan pelayanan yang terbaik dan dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi berkat bagi dunia. Tuhan memberkati HKBP. Horas, horas, horas. Horas Madihita Semana. Selamat tahun baru kami ucapkan kepada Opui, Eporus HKBP, Bendera Dr. Robinson Terbuka, Amang Sekjen, Amang Kader, dan Inang Kader, Doho, Amang Preses HKBP. Semoga di tahun 2021 menjadi tahun berkah di HKBP yang kita cintai ini. Terlebih kepada seluruh jemaat di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mendoakan pimpinan gereja kita dan seluruh parhalado HKBP agar transformasi dan tahun pemberdayaan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Salam dari kami, parhalado dan jemaat HKBP Distrik 23 Pinggirana. Kami Ruas Nihuria HKBP Distrik 25 Jambi, pasahatkon selamat Hari Natal, dohot tahun baru nami ma tuhamu saluhutna. Saya dipergugui tua mahita nalau mandalani tahun 2020 sadaun. Jala atokma lau siandengerat tahun COVID-19. Suang-suangoni kami mandok mauliate jara selamat ma tuhamu pimpinan ni hurianami na terpilih di Sinodi Godang tahun 65 hon. Saya di pasu-pasu jala diramudi tua mahamu nalaho mangula ulau muna. Horas, horas, horas. Horas Madihita Sadukna. Kami sian HKBP Distrik 27 Borneo, Pasahaton. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Hamuna Parhalado dan kita Ruas HKBP. Tangian dohot pakirimun nami di tahun 2021. Asasi marwani tuhatta patuduhon vaksin nabui pada ohon COVID-10 sia kita Malaysia. Asalam girgir mahita huria HKBP pasahaton dari tanahuli tuduhatta naso mananda Tuhan Yesus. Asalam turetana mahita manarihon dongatta na fokus yatim piatu dot ina na magalo. Na marsidohot nagabisilihon dami di tonga-tonga di masyarakat.
Horas Madihita Saluhutna. Amin. Horas Madihita Saluhutna. Dihamuna amanami dohot inanami suaksoniak kaya nakonami. Hami sian HKBP Distrik 20 Alu de Boskap pasahaton selamat hari Natal Madihita Saluhutna tahun 2020. Dohot selamat tahun baru Dihita Saluhutna tahun 2020 sada. Tusude hamuna ruas ni huriana HKBP dohot akka parhalado. Anggiat tahun 2020 sadaon gibahit tuhatta tahun pasu-pasu di HKBP asa anggiat elam tumajuna HKBP horas Madihita. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Saya perwakilan dari Distrik 32 Lampung mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga HKBP di bawah pimpinan Amang Pendeta Dr. Robinson Buta selaku pengurus HKBP dan juga Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan selaku Sekretaris Jenderal HKBP beserta jajaran dan 32 preses di Indonesia ini dapat mengemban tugasnya lebih baik, dapat lebih maju dalam pelayanan HKBP baik di tingkat distrik, resort maupun pagaran. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, saya Dr. Saud Hutasoy dari Rumah Sakit HKBP Balige mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Doa dan harapan kami, semoga HKBP tetap memberikan pelayanan yang terbaik terhadap seluruh warga jemaat HKBP dan memberikan nilai-nilai spiritual yang lebih bermakna lagi kepada seluruh jemaat HKBP dan seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Terkhusus untuk Rumah Sakit HKBP Balige, semoga tetap melayani dengan kasih-Nya untuk tetap menjaga pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Terima kasih. Horas. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan beserta seluruh sivitas akademika Universitas HKBP Nomensen menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru seluruh pimpinan HKBP beserta seluruh umat HKBP dimanapun berada. Kami mengucapkan terima kasih juga atas terselenggaranya Sinode Godang ke-65 yang telah berhasil memilih pimpinan HKBP periode 2020-2024. Semoga pimpinan HKBP yang baru saja terpilih dapat bekerja dengan kompak demi kemajuan HKBP dan demi kesejahteraan warga HKBP dimanapun berada. Kami juga berharap kiranya pimpinan yang baru terpilih ini juga dapat memberikan dukungan yang kuat kepada Universitas HKBP Nomensen dalam rangka untuk mencapai visi dan misinya, yaitu menjadi universitas yang berkelas dunia demi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang diharapkan oleh bangsa kita ini. Demikian kami sampaikan. Horas. Saya dari Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP Lagu Boti menyampaikan selamat tahun baru tahun 2021 untuk kita semuanya. Kiranya tahun ini lembaga pendidikan di HKBP semakin dapat meningkatkan kualitas dan semakin unggul dalam iman dan ilmu pengetahuan. HKBP melalui pendidikan semakin berbenah meningkatkan sumber daya manusia supaya dapat melahirkan generasi-generasi yang berkarakter Kristiani, berkualitas, semakin tampil di panggung nasional dan internasional. Tampil sederhana, berhikmat, dan tetap takut akan Allah. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melangkah kepada tahun ini dalam pengharapan, dalam ketulusan, kesederhanaan, kepedulian, komit untuk hidup sehat, dan tetap semangat untuk memperjuangkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Keluarga besar Departemen Diakonia HKBP menyampaikan selamat tahun baru dengan penekanan tahun pemberdayaan HKBP di 2021. Departemen Diakonia berpartisipasi aktif dalam penataan kawasan Danau Toba sebagai daerah destinasi pariwisata internasional dan pemberdayaan terhadap kaum termarginalisasi. Tahun 2021 ini kami mendengar menjadi tahun pemberdayaan. Harapan kami kiranya gereja dapat boleh menjadi agen perubahan yang membawa jemaat, khususnya kaum petani dan peternak, memiliki daya tawar dengan mempertemukan mereka dengan konsumen besar, sehingga bisa mengurangi jalur distribusi yang akan mengakibatkan harga di petani dapat boleh lebih tinggi dan di konsumen tidak menjadi naik. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Shalom Horas, selamat tahun baru untuk kita semua. Kami dari HKBP New York saat ini diwakili oleh saya sendiri, Sintua Wita Sitepupagan, Sintua Cornel Sitorus, dan Sintua Sabam Gultom. Kami atas nama Jemaat HKBP mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru, dan juga selamat bertugas kepada seluruh pucuk pimpinan yang baru. Kiranya HKBP semakin maju dan bisa menyesuaikan kebutuhan jemaat, apalagi pada saat pandemik saat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan HKBP dan juga semakin menjadi berkat bagi setiap jemaat dan komunitas di mana HKBP berada. Terima kasih, Horas Mejuah-juah, dan salam sehat.